dan menambahkan wawasan seputar Jakarta Smart City. JSC Lab Sharing ke-18 kali ini memiliki topik yang baru dan menarik untuk disimak ke kita semua, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat secara efektif dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Pembukaan yang saya lakukan pada saat ini, pemutaran video Jakarta Smart City, perkenalan pembicara yang dilakukan oleh moderator, pemaparan yang dibagi oleh 2 sesi, dan sesi tanya jawab serta kuisis. Dan yang terakhir, foto bersama dan penutup. Sebelum kita memasuki inti acara, mari sejenak kita menyaksikan bersama-sama video profil Jakarta Smart City sebagai berikut. Dengan populasi 11 juta penduduk, Jakarta memiliki beragam tantangan. Kemacetan, banjir, sampah, administrasi kependudukan, serta sederet masalah perkotaan lainnya. Jakarta Smart City hadir untuk merespon berbagai tantangan tersebut melalui transformasi digital dan proses bisnis yang lebih efisien. Birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak transparan adalah masa lalu. Dengan mengusung inovasi dan kolaborasi, Jakarta Smart City meluncurkan aplikasi Jaki, sebuah super app yang menggabungkan lebih dari 50 fitur layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Dengan konsep mobile first, beragam fitur di Jaki melayani segala kebutuhan warga Jakarta dalam genggaman tangan. Sebagai sumber informasi, Jaki dilengkapi oleh fitur berita. Memanfaatkan push notification, fitur ini menyediakan berita terbaru tentang berbagai hal di Jakarta. Untuk memfasilitasi aduan warga, Jaki memiliki fitur laporan warga. Warga dapat melaporkan masalah yang mereka temui via ponsel dan memantau tindak lanjut laporan secara real-time lewat fitur laporan warga di Jaki. Jaki juga memiliki fitur pantau banjir. Warga dapat mengakses informasi ketinggian air di pintu-pintu air dan pos pengamatan, serta melihat peta banjir agar lebih siaga dan tanggap bencana. Jaki juga mendukung budaya transaksi non-tunai dengan fitur pajak. Warga Jakarta dapat mengecek dan membayar pajak daerah dengan lebih mudah dan cepat. Sebagai one-stop service, Jaki memangkas waktu dan biaya yang diperlukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi dan produk dari Jakarta Smart City telah menghasilkan sejumlah dampak sosial. Per tahun 2023, lebih dari 4 juta warga telah mengunduh aplikasi Jaki lewat Play Store dan App Store. Fitur laporan warga berhasil menangani ratusan ribu laporan. Tak berhenti di situ, memanfaatkan data dan teknologi informasi, Jakarta Smart City juga mendorong pengambilan kebijakan berbasis data melalui pengolahan dan analisis data. Dengan data-driven policy making, kebijakan publik menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan sederet capaian dan dampak sosial, layanan dan produk Jakarta Smart City berhasil memperoleh penghargaan dari dalam dan luar negeri. Kini, sebagai badan layanan umum daerah, Jakarta Smart City menyediakan berbagai layanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi guna mendorong transformasi digital di Indonesia. Mari berkolaborasi bersama Jakarta Smart City. Smart City, semoga melalui video ini bisa memberikan gambaran mengenai Jakarta Smart City. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada sore ini, yaitu Mas Janli. Saya persilakan. Oke, selamat sore teman-teman. Ya, meskipun di cuaca di luar tidak bersahabat, tapi saya yakin percaya teman-teman sini semangat, antusias untuk mengikuti kelas kita di JSC Lab Sharing ke-18. Dan tadi juga sudah memperkenalkan diri, saya tim dari Jakarta Smart City, dan yang akan membantu juga diskusi kita bersama narasumber kita di sore hari ini. Teman-teman, JSC Lab Sharing ke-18 ini merupakan JSC Lab Sharing terakhir di tahun 2003, jadi mungkin di sini kalau boleh tahu ada yang sudah pernah ikut
JSC Lab Sharing sebelumnya, kangen cuy. Wah, ternyata masih banyak orang baru ya yang baru pertama kali mengikuti acara JSC Lab Sharing. Dan ini programnya bagus banget teman-teman untuk kita upskilling terkait dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Apalagi di bulan Desember ini kita tematik berbicara tentang startup. Dan kali ini untuk tematik kedua gitu ya, kita berbicara soal startup, tapi lebih mengarah bagaimana kita mengakselerasi startup kita dan juga mastering go to market dan juga growth hacking taktik atau strategi. Dan semoga di sini teman-teman yang hadir nanti boleh apa ya, semangat dan antusias juga. Mungkin nanti ada sesuatu yang relate, satu dua yang relate dengan mungkin startupnya atau mungkin pengalamannya, nanti bisa disampaikan kepada narasumber nanti. Atau mungkin ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman bisa bertanya di situ dari paparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Namun sebelum itu, sebelum saya akan mengundang narasumber kita ke depan, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, teman-teman. Narasumber kita namanya adalah Mas Sebastian Alex Darmawangsa atau akrab disapa Mas Alex. Boleh berdiri, Mas? Ya, ini boleh dilihat teman-teman. Boleh silakan duduk, Mas. Mas Alex sendiri memiliki pengalaman bekerja lebih dari 10 tahun dan memiliki top skills di bidang public relations, program development, dan kurikulum development. Beliau juga memiliki berbagai pengalaman kerja, mulai dari menjadi regional team di Digital Raya selama 2 tahun 9 bulan, dan bekerja di Inovatif Academy selama 5 tahun 8 bulan, dengan jabatan terakhir sebagai program advisor. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di National University of Singapore, non-graduating program Entrepreneurship, Entrepreneurial Studies pada tahun 2018, dan juga latar belakang pendidikan di Universitas Gadjah Mada dalam bidang International Relations and Affairs pada tahun 2019. Saat ini beliau aktif sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana di Kominfo, menjadi Principal Director di Kolektif, dan menjadi Program Director di Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Langsung saja kita undang ke depan Mas Alex, Sebastian Alex. Oleh Mas Alex dipersilakan. Berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, mic-nya ada di bagian belakang Mas. Ya, cek mic dulu. Oke, ya teman-teman di sini sudah disiapkan materi. Mas Alex nanti akan memaparkan. Nanti teman-teman menyesuaikan kalau nanti diberikan kesempatan untuk bertanya, boleh langsung bertanya. Atau nanti mungkin selesai dulu materi, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman boleh langsung bertanya pada sesi. Mungkin awalnya ini Mas Alex mau nanya kabar dulu nih. Mas Alex nih. Alhamdulillah kabar baik ya. Luar biasa karena Mas Alex ini kemudian kebetulan juga di 1000 Startup Digital lalu bekerja sama. Betul ya. Kalau nggak salah kita ada kegiatan dia Hacker ini di sini. di sini dan luar biasa. Jadi nanti juga pasti akan berkaitan dengan startup, banyak tips and trick juga bagaimana mengakselerasi startup teman-teman atau mungkin bagi teman-teman yang bekerja di startup dan yang mungkin jadi tips and trick akan dikupas lebih lanjut oleh Mas Alex. Jadi mungkin silakan Mas Alex untuk boleh bawa paparannya. Sore teman-teman. Ini saya pertama salut sama teman-teman semua yang hadir di hari ini gitu ya. Walaupun di luar cuacanya agak galau, hujan enggak, tapi juga kayak mendung-mendung iya gitu ya. Nah ini terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Dan juga teman-teman di JSC sudah mengundang pada hari ini. Nah sebelum kita mulai, di sini siapa sih yang mungkin sudah punya startup atau mungkin sudah sedang mengerjakan startupnya sendiri? Mungkin ada nggak kira-kira di sini? Oke, ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 ya. Oke. Nah, supaya ini ya, supaya kita juga ini ya, satu frekuensi dulu nih, supaya kita ini mic-nya aman ya. Takutnya yang on nggak kedengeran apa-apa. Oke, supaya kita satu frekuensi nih. Pertama, pertanyaan saya adalah ini, apa sih sebenarnya perbedaan gitu ya antara UMKM, startup, dan juga apalagi startup yang kita panggil sebagai startup digital gitu. Nah ini mungkin
Di sini ada teman-teman yang mau guessing nggak? Kira-kira bedanya apa sih gitu? Biar kita bisa interaktif juga nih, bisa sore-sore gini, terus Oke. jam-jam apa lagi mendung kayak jam-jam bobo nih. Mungkin di sini ada yang mau sharing sedikit ya, silakan Mas. Oke, oke, cek cek. Mungkin bagi saya, hemat saya mungkin dari mengacu dari Eric Ries ya, Lean Startup. Itu kalau startup tuh objektifnya lebih kepada hal-hal yang painkiller gitu. Dan itu juga masih dalam bentuk prediksi. Maksudnya kayak kita belum tahu itu apakah berbentuk apa bisa dapat revenue apa enggak gitu. Jadi kayak benar-benar startup namanya juga baru gitu. Jadi kayak mencari-cari kira-kira apakah ini bisnisnya tepat atau enggak. Nah, bedanya kalau UMKM biasanya kayak bisnis as usual, biasanya di yang wilayahnya itu red ocean gitu dibanding blue ocean seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi namanya Mas? Oh iya, nama saya Faiz gitu. Oke Mas Faiz, terima kasih banyak Mas Faiz. Nah, tadi benar ya, salah satu, yang diungkapkan oleh Mas Faiz gitu ya, startup itu sebenarnya adalah perusahaan yang baru mulai gitu, perusahaan baru mulai yang arahnya pun masih kita nggak tahu kemana gitu ya. Kadang ya ada yang apapun yang nanti endingnya malah jadi UMKM gitu. Ada juga startup yang nanti endingnya bisa jadi, scalable gitu ya atau digital gitu. Nah, kalau misalnya ini dulu kan kita sering ngomongin startup digital gitu ya, kayak karena contohnya baru kayak Gojek ya gitu ya, sebagai ya teman-teman yang udah startup gitu. Tiba-tiba ada pemain baru nih, ya dia jualan kopi. Nah, tapi juga kita panggil sebagai startup gitu. Nah, orang jadi bingung nih kayak sebenarnya startup itu terus apakah harus digital atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya startup itu lebih ke mindset juga ya teman-teman ya. Jadi kalau UMKM itu biasanya bisnis yang ya tadi seperti Tian ya tadi ya, Faiz ya Mas Faiz, maaf, Mas Faiz, sebutkan ya, eee, mereka lebih ke red ocean gitu ya, mereka biasanya bisnis as usual gitu. Nah, di situ biasanya mereka tidak, terbatas tembok-tembok mereka sendiri gitu, di mana ya mereka kalau mau berjualan ya mungkin di ruko gitu ya. Jadi customer-nya mungkin cuman masyarakat-masyarakat yang lewat atau yang memang sering di daerah situ gitu ya, tapi tidak bisa scalable ke yang lebih besar gitu. Nah, maka dari itu startup ini ada beberapa mindset startup gitu ya. Mindsetnya startup itu adalah pertama potensi pasarnya besar. Jadi nggak cuman yang kayak oke aku mau bikin mungkin kantin gitu di gedung ini gitu di basement satu gitu saya bikin kantin. Nah itu ya udah pasarnya cuman ya orang-orang yang kerja di sini aja gitu ya. Tapi potensi pasarnya besar gitu. Bisa mungkin satu Indonesia atau bahkan sedunia gitu. Mungkin nanti bisa menggunakan solusinya gitu ya. Nah terus pertumbuhannya yang eksponensial gitu. Nah, kalau di startup itu biasanya pertumbuhan startup itu tuh kalau misalnya di tahap-tahapan mereka mau growing, nanti juga kita akan bahas kan ya tentang growth hacking gitu ya. Itu tuh mereka dikejar untuk bisa pertumbuhannya 10% per minggu gitu. Jadi per minggu harus naik persen. Jadi kalau misalnya minggu depan udah 110 gitu, minggu depannya lagi udah harus 121 gitu. Nah itu, bertumbuh terus gitu dengan cepat gitu. Dan kenapa startup bisa menggali potensi pasar yang besar gitu ya? Karena mereka menggunakan teknologi di belakangnya. Bahkan ya itu kayak ya kita sebut merek aja ya, misalnya Kopi Kenangan gitu ya. Dipanggil sebagai startup padahal mereka jualannya jualan kopi gitu kan. Nah, orang-orang jadi bingung tuh waktu itu. Jadi startup itu sebenarnya apa ya gitu kan. Nah, ya dia punya mindsetnya startup karena dia bisnisnya scalable gitu ya kita sebutnya ya. Dia bisa punya luas dan kita menggunakan teknologi untuk, bisa mereplikasi bisnisnya secara luas gitu. Mereka ada ya di belakang layarnya customer gitu, bagaimana dari pusat itu bisa melihat pasti, revenue dari teman-teman apa, daerah-daerahnya yang lain gitu ya. Mungkin untuk memperlengkap, mindset startup biasanya yang kita gunakan adalah ini ya, Tamsam dan Som gitu ya, teman-teman ya. Mungkin ini juga, apalagi yang udah buat startup ya, pasti sering banget ngelihat hal ini gitu. Nah, total addressable market, serviceable available market, dan serviceable
obtainable market gitu. Nah, misalnya kita ngomongin TAM nih, total addressable market. Oke, mungkin kita kasih contoh aja dulu kan, biar enak ya Mas ya. Misalnya saya mau membuat sebuah pelatihan online untuk anak-anak SMA gitu. Nah, berarti total addressable market ya, karena pelatihannya ini online dan di bahasa Indonesia, berarti total addressable market saya itu berarti semua anak SMA yang ada di Indonesia gitu. Itu potensinya gitu, cukup besar kan ya potensinya ya. Nah, terus yang serviceable available market. Nah, itu adalah kira-kira dari seluruh jumlah siswa SMA di Indonesia ini berapa persen sih yang terkoneksi dengan internet gitu? Karena ya pasti butuh internet lah ya buat mengakses course online gitu ya. Nah, kira-kira berapa persen gitu? Dan juga ada SOM-nya adalah serviceable obtainable market, di mana market yang mereka udah punya akses ke internet dan memang setiap hari mereka mengakses internet gitu. Mereka sudah terbiasa gitu ya pakai gadget atau pakai apa untuk mengakses apa namanya course yang kita tawarkan gitu. Nah, sama ada satu lagi yang kita sebut sebagai early evangelist. Sebenarnya ini mungkin agak baru gitu ya buat teman-teman ya, di mana kalau misalnya kita mau ngomong go to market, kalau kita mau ngomong growth hacking, itu kita harus yang namanya early evangelistnya kita ini dulu gitu. Siapa sih yang kira-kira paling potensial untuk menggunakan teknologi kita gitu. Nah, ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, ini namanya innovation adoption curve gitu ya. Jadi dari kurva ini biasanya ya kalau misalnya kita bikin sesuatu yang baru gitu ya, bikin inovasi baru, itu tuh pasti akan ada di persenan yang depan, yang sangat sedikit itu adalah orang-orang yang kita deskripsikan sebagai innovator atau early adopters gitu. Nah, innovator atau early adopters ini biasa orang-orang yang mereka nggak terlalu worry dengan teknologi baru. Mereka nggak terlalu butuh dorongan gitu untuk pakai inovasi-inovasi baru gitu. Nah, ini yang harus teman-teman cari nih. Kalau misalnya teman-teman memang mau go to market, berarti teman-teman harus cari, oke, siapa sih kalau di calon penggunanya saya gitu ya, yang memang dia levelnya adalah sebagai inovator atau early adopters gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa survive, dapetin teman adopters dan innovatorsnya ini, harapannya nanti mereka bisa ngajak orang-orang yang mungkin ini kali ya, apa kayak lebih kalau misalnya mau pakai teknologi baru agak questionable gitu kayak wah ini aman gak ya data saya gitu. Oh ini beneran gak sih sebenarnya works atau enggak sih gitu. Nah, ini harapannya nih teman-teman di depan ini bisa apa ya? Membuat percayalah gitu ya teman-teman majority sampai akhirnya ya kita ada yang sebutnya laggards gitu ya. Kalau misalnya ini biasa orang-orang yang emang nggak terlalu suka pakai teknologi atau mungkin memang susah gitu ya menggunakan gadget atau apa gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong ini ya early evangelist gitu. Nah, ini teman-teman di sini siapa yang tahu iPod? Di sini siapa yang tahu iPod? Cuma dikit yang tahu iPod ternyata teman-teman. Atau jangan-jangan saya udah ketuaan. Bahkan iPod aja udah ketuaan zaman sekarang. Udah nggak ada yang tahu iPod gitu. Nah, ada yang tahu Zen Mosaic nggak? Nggak ada gitu. Nah, ini campaign yang dilakukan oleh rekan-rekan Apple gitu ya. Saat dia sebenarnya ini dua hal ini launching di waktu yang bersamaan sebenarnya. Jadi nggak ada advantage siapa yang duluan keluar gitu. Sebenarnya mereka keluar di waktu yang bersamaan. Cuma saat Apple melihat kira-kira innovators dan early adopters yang mereka itu siapa sih? Innovators dan early adopters yang mereka itu tuh bukan orang tech. Innovators dan early adopters yang orang yang benar-benar mau pakai produk mereka itu adalah orang-orang yang mau dengerin musik. Mereka nggak peduli gitu. Kayak mereka nggak peduli apa ininya. Nah, ini kalau misalnya apa sampai berapa jam, ada FM radionya, ada apanya, segala macam harganya murah atau apa, nggak peduli gitu. Early adopters yang mereka itu adalah orang-orang yang pengen kemana mana tuh dengerin musik gitu. Orang-orang yang ya kalau misalnya lagi lari pagi, jalan-jalan, transit, apa segala macam sambil dengerin musik, selalu dengerin musik. Nah, akhirnya mereka simple, ya udah bilang aja, say hello to iPod, 1000 songs in your pocket, done.
Jadi daripada menjabarkan apa aja sih apa fitur-fitur yang dia punya gitu ya. Sebenarnya fiturnya kan banyak ya. Tapi dia nggak jabarin fitur ya. Dia cuma jabarin pokoknya lu bisa punya 1000 lagu di kantong lu bisa lu dengerin kapan aja gitu. Nah, ini yang akhirnya membuat mereka bisa booming sampai sekarang gitu. Karena kenapa? Kita tahu gitu ya, sebenarnya kebutuhannya dari si early evangelist-nya mereka ini atau orang-orang yang memang membutuhkan produknya mereka ini tuh apa gitu. Nah, maka dari itu sebelum kita ngomongin go to market, itu kita harus mundur dulu. Kita pastikan produk yang mau kita bangun itu memang sesuai dengan kebutuhan pasar juga gitu. Jangan sampai kita ini ya menciptakan sesuatu, mencoba untuk mempenetrasi pasar, mencoba untuk growth hacking, menjual sesuatu yang orang juga nggak mau beli gitu kan. Nah, jadi ya sayang gitu kan. Nah, lebih baik kita fokus dulu ke produk kita. Nah, bagaimana caranya? Ada satu namanya value proposition canvas ya. Teman-teman mungkin udah sering lihat juga gitu ya. Jadi saya jelasinnya singkat aja gitu. Sebenarnya kita harus bisa tahu ya tadi balik lagi early users kita tuh siapa? Kira-kira yang paling cepat bisa kita dapatkan tuh siapa? Kalau tadi misalnya saya bilang, oke, saya mau ngasih course online untuk anak-anak SMA se-Indonesia gitu. Nah, saya lihat kita apa namanya punya akses internet tiap hari, bisa menggunakan gadget tiap harinya gitu ya. Dan siapa yang paling tanda kutip apa ya bahasa Indonesianya gullible gitu ya. Apa gampang diperdayai gitu ya. Kira-kira siapa sih yang paling gampang diperdayai untuk pakai aplikasi gitu, aplikasi atau mungkin ya platform online untuk apa les atau untuk belajar gitu. Nah, dari sini saya lihat saya gali dulu nih. Kira-kira mereka tuh sehari-hari ngapain? Dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi, itu kita udah harus tahu tuh. Mereka ngapain tuh sehari-hari. Dari situ kita lihat juga. Nah, mereka itu kira-kira punya kesulitan-kesulitan apa gitu selama mereka menjalankan pekerjaan yang mereka sehari-hari. Dari kesulitan-kesulitan itu kita bisa tahu, oh ternyata yang mereka butuhkan tuh apa gitu ya. Jadi ya pastikan kita juga membangun fitur, bukan fitur yang, oh ini kayaknya fiturnya keren nih kalau ada gitu ya. Belum tentu fitur keren itu adalah fitur yang dibutuhkan orang gitu ya. Nah, jadi kita juga harus memastikan mereka itu tuh punya kesulitan-kesulitan apa aja sih gitu. Dan mereka senang kalau misalnya dikasih apa gitu. Oh, ternyata setelah dipelajari anak SMA tuh paling suka kalau bisa sharing di sosial media hal-hal lucu gitu misalnya. Contohnya gitu ya. Oke, ini jadi itu menyelesaikan masalah, tidak. Tapi itu membuat mereka senang gitu ya. Jadinya ada gains-nya. Nah, dari sini kita akan translate menjadi value proposition-nya kita gitu. Kita translate kendala yang mereka alami saat ini gitu ya. Mungkin harga apa mereka mau les tapi ternyata les itu mahal. Mereka mau les tapi harus bantu bapak atau ibu di rumah gitu. Jadi dia nggak bisa ke tempat les atau apa gitu. Mereka mungkin kalau dengerin online bisa gitu. Nah ini bisa menjadi pain reliever saya kita. Bisa menjadi apa yang bisa kita berikan ke mereka gitu ya. Jadi fitur-fitur yang mau kita berikan ke mereka. Nah tadi kalau misalnya mereka suka sharing di sosial media, oke, mungkin bisa jadi gain creators nih, di mana hal ini tidak penting sebenarnya, tidak wajib ada, tapi kalau hal ini ada bisa membuat mereka lebih senang gitu ya menggunakan apa yang mau kita bangun gitu. Nah dari dua itu dari pain reliever kita punya, dari creators yang bisa kita berikan, coba kita gali lagi, kita pasangkan gitu ya untuk menjadi sebuah produk atau service yang bisa nanti kita tawarkan gitu. Pastikan produk dan service kita ini bisa menjawab pain dan juga gain-nya yang dari customer kita gitu. Nah ini sebenarnya ini ya, ini adalah kalau kita mau ngomongin tadi value proposition gitu ya, maka saya membangun apa yang dibutuhkan orang gitu. Jangan sampai kita membangun sesuatu yang menurut kita kayak keren. Wah, nih sekarang lagi zamannya teknologi AI nih. Ini lagi zamannya teknologi
Web3 apa segala macam gitu ya. Akhirnya udah kita bikin aja dulu gitu. Tapi orang butuh atau enggak gitu. Nah, kayak contohnya NFT. Waktu itu NFT lagi naik-naiknya ya, semua orang bikin NFT, wah segala macam. Terus sekarang kemana? Kayaknya udah nggak ada suaranya lagi gitu kan. Nah, itu yang masih perlu digali dan itu sebenarnya sebuah ini ya, apa namanya, saya sih melihatnya sebuah, sebuah peluang gitu ya. Di mana dengan teknologi NFT ini kita masih belum tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan orang gitu ya, yang bisa menggunakan teknologi NFT itu. Nah, ini yang uniknya dari startup kalau kita mau bangun startup di Indonesia juga nih. Indonesia itu masalahnya banyak banget gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu masalahnya banyak gitu. Daripada kita punya teknologi apa, kita launching dulu teknologinya terus kita bingung ini orang makainya gimana, kita kebalikannya malahan. Kita mikir dulu orang itu butuhnya apa, baru abis itu kita injeksikan teknologi ke situ. Kita cari kira-kira teknologi yang cocok buat ngebantu apa nih gitu. Nah, itu baru supaya kita bisa punya unique value juga. Kita punya unique value dan apa yang kita bangun nih benar-benar menjawab ini ya, menjawab kebutuhannya sih tadi teman-teman teman-teman early adopters dan juga innovators kita gitu. Nah, kalau kita ngomongin go to market strategy sekarang, sebenarnya go to market strategy itu adalah kombinasi gitu ya. Dari tadi customer, kenapa kita di awal ngomongin customer segment gitu ya. Kenapa tadi di awal kita ngomongin customer kita ada yaitu tadi ya, ada Tam Samsom gitu ya. Customernya kita siapa gitu ya. Siapa sih innovator dan early adopters kita gitu ya. Kita tahu, kita petakan dulu itu kan propositionnya kita tadi. Apa yang udah kita kembangkan tadi, apa sih kita situ dia obat gitu ya. Apa sih yang bisa mengobati mereka? Dan kalau gain creators kita biasa sebutnya vitamin gitu. Jadi kita memberikan obat dan vitamin itu sesuai dengan kebutuhan penyakitnya dia apa gitu ya. Jangan sampai kita bikin obat, kita bikin vitamin, tapi orangnya nggak sakit sebenarnya gitu. Sakitnya nggak sesuai gitu kan. Nah, maka dari itu kita lihat lagi, kita proses, kita kembali proses lagi sebenarnya customer kita tuh siapa gitu ya. Terus value propose kita tuh apa gitu. Kita coba olah di situ, lalu kita bisa menggait mitra gitu untuk go to market gitu. Nah, ini hal yang paling penting gitu yang sering dilupakan gitu ya. Sering kalau teman-teman go to market itu mereka cuman sesimpel kayak oke, saya bikin sosial media gitu. Oke, saya bikin poster misalnya gitu. Tapi mereka tidak melihat kira-kira cara paling cepat untuk bisa dapat ke marketnya mereka tuh siapa sih gitu. Nah, inilah gunanya key partners gitu. Saat kita mau melakukan go to market strategy gitu ya. Key partners itu ya kita itu bentuknya bukan harus orang gitu ya, bukan hanya who aja gitu. Tapi bisa juga misalnya what mau itu kita merelevansikan kita punya produk ke sebuah benda atau sebuah organisasi gitu. Atau bisa juga tempat gitu. Kita buat tempat yang memang sesuai gitu untuk kita bisa go to market kita bermitra dengan tempat-tempat yang sesuai gitu. Atau bisa juga sebuah waktu gitu. Bagaimana kita memasarkan produk kita di waktu yang paling tepat gitu. Misalnya saya mau buka jasa foto wisuda nih. Tapi saya buka jasa foto wisudanya ini di bulan Maret gitu. Waktu lagi nggak ada wisuda. Ya, kira-kira akan ada yang mau pakai nggak? Ada yang tertarik untuk menghubungi saya nggak gitu? Nggak akan ada gitu ya. Nah, jadi kita harus memastikan kita juga punya waktu yang tepat gitu. Mitra kita nggak cuma orang aja, bisa juga ya waktu itu ya. Kita pastikan waktu yang kita saat kita launching produk atau saat kita mau membuat produk kita diketahui oleh banyak orang itu tepat. Where juga, lokasi. Lokasi itu mungkin kalau misalnya UMKM cuman mikirinnya, oh oke, saya bikin rukonya di sini karena banyak mobil yang lewat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir startup, kita mau berpikir yang skalabilitasnya tinggi, where itu adalah tempat yang
lebih strategik lagi levelnya. Misalnya, oke, pengguna saya adalah anak-anak SMA gitu. Oke, where-nya adalah coba saya cari sekarang SMA yang nilainya terjelek di semua mungkin ya gak usah se-Indonesia sih stres adanya. Di Pulau Jawa dulu deh, di Pulau Jawa dulu. Saya lihat di masing-masing kota mana yang nilai UN-nya paling jelek gitu ya. Nah, ya udah saya bermitra dengan SMA tersebut gitu ya. Saya jualan, mau nggak ngedongkrak nilai siswanya gitu. Masa mau sih jadi ini terus sekolah dengan nilai terjelek terus gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu yang pastinya akan menarik gitu untuk kita bermitra dengan sekolahnya gitu ya. Nah, sama dengan itu tadi juga who-nya gitu ya. Bisa aja oke, kita approach-nya ke sekolahannya gitu. Oke, kita cari sekolah mana nih yang nilainya paling jelek gitu ya. Jahat banget sih tapi ya udah. Nah, mereka yang membutuhkan jasanya kita misalnya. Nah, terus who-nya mungkin kita bisa bermitra nggak cuma sama kampusnya aja, nggak cuman sama sekolahnya secara instansi aja, tapi dengan orang juga gitu. Bisa aja saya akhirnya bekerja sama dengan let's say di sana ketua OSIS-nya mungkin, atau mungkin kepala sekolahnya gitu. Atau yang kalau misalnya teman-teman punya budget gitu ya, kalau misalnya punya budget yang cukup besar gitu, dengan KOL gitu, dengan mungkin selebriti gitu, siapa yang targetnya emang anak-anak SMA sekarang sukanya siapa sih gitu, saya juga udah nggak tahu gitu ya. Nah itu coba siapa tahu ada yang atau mungkin lebih spesifik lagi, yang mungkin khusus di DKI Jakarta dan Jawa Barat dulu deh gitu. Anak-anak SMA tuh sukanya kontennya siapa sih gitu. Nah, kerjasamanya sama dia gitu untuk memotivasi anak-anak ini untuk eh, mengikuti course-nya kita, online course yang tadi ya, angan-angan kita mau buat itu tadi. Nah, ini yang suka menjadi pertanyaan gitu ya. Kalau misalnya kita mau membuat go to market strategy nih, kita udah mau bikin partner-partnernya siapa nih? Kita ngomongin partners, oke, kita harus bermitra dengan siapa aja gitu. Yang pastinya relevan dengan customer kita, betul kan? Pasti nggak mungkin ya saya mau bikin misalnya aplikasi untuk anak-anak SMA untuk bisa melakukan les online gitu, tapi saya berpartnernya dengan grup ibu-ibu arisan gitu. Nggak relate gitu kan, nggak mungkin, nggak relate banget gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu customer kita itu siapa gitu. Nah, yang paling sering salah, yang paling sering ada miskonsepsi gitu ya di teman-teman founder, teman-teman startup gitu ya. Itu adalah mereka tidak bisa membedakan antara tiga ini gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing sedikit mungkin ada ya biar lebih interaktif dikit ya. Mungkin udah mulai panas nih otaknya. Eh, Kira-kira apa sih bedanya antara customer, user, dan juga buyer gitu? Mungkin ada yang mau untuk sharing yang di pandangannya mungkin Ada yang mau sharing? dari JSC bisa ngasih apa nih? Oh oke. Assalamualaikum. Saya Iqbal mau coba menjawab. Saya mungkin tahu dua customer sama user. User yang pemakai aplikasi kita kan, misalnya pengguna Facebook. Oke, siap. Makasih Mas Iqbal. Kita berikan tepuk tangan dong. Nah, ya kurang lebih udah tepat ya. Jadi kita bisa membedakan user itu siapa, customer itu siapa. Sering kalau misalnya Facebook atau Google gitu ya, sering sering banget ada quote dibilang kalau kamu adalah seorang user dan kamu nggak disuruh bayar, kamulah sebenarnya produknya gitu ya. Sebenarnya mereka jualannya kita gitu. Kita sebagai user itu dijual ke customer yang mereka yaitu yang penjual advertisement gitu ya. Mereka mereka membeli advertisement di sana gitu. Nah, contohnya kalau misalnya tadi make sure ini masih gitu. Kalau misalnya tadi kita ngomongin ini ya,
course online gitu, apa les-lesan online buat anak SMA gitu ya. Kira-kira usernya siapa sih? Kira-kira user itu kan akan menggunakan gitu ya. Kira-kira akan menggunakan siapa? Kalau anak-anak sekolahannya gitu ya, anak-anak SMA-nya gitu. Nah, tapi kira-kira customer-nya siapa nih? Orang tuanya, karena pasti ibu bapaknya yang bayarin kan gitu ya. Karena anak pasti kalau disuruh udah apa disuruh ngeluarin duit buat belajar pula mana mau mendingan buat jalan-jalan gitu ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara user dan customer. Nah, tapi ada juga kadang pihak ketiga yang masuk nih, yaitu adalah buyer, pembeli gitu. Nah, contohnya kalau misalnya kita ngomong, saya tuh mau ngasih contoh ini sih, biasa ini kan gedung pemerintah nih, ada tuh di belakang ada printer, teman-teman. Di belakang situ ada printer, ada mesin fotokopi itu. Nah, mesin fotokopi itu kira-kira usernya siapa sih? Orang kantor. Orang-orang sini ya, orang-orang kantor JSC gitu ya. Nah, kira-kira customer-nya siapa? Customer-nya itu ya berarti organisasi JSC-nya yang pasti ya kepala JSC-nya. Oke, kita butuh printer gitu, kita butuh mesin fotokopi gitu. Oke, ya customer-nya sebenarnya cuma butuh mesin fotokopi aja gitu kan. Dan user-nya cuma butuh untuk fotokopi bisa ngeprint gitu kan. Nah, tapi yang terus buat decision beli yang mana si bayar. Eh, apa di sini apa pengadaan kan biasanya PPBJ apa ya pokoknya adalah kalau di pemerintah teman-teman dia yang memang untuk pembelian barang dan juga jasa gitu. Nah, akhirnya si bayarnya ini biasa mereka gitu. Mereka yang memilih untuk membeli yang mana gitu ya, sesuai dengan ya ekspektasi customer dan juga user gitu. Nah, ini teman-teman juga harus bisa ini ya, kalau misalnya membangun sebuah produk dilihat lagi gitu, ditelaah lagi. Kalau misalnya kita mau bikin tadi go to market strategy kita gitu ya. Satu lagi. Kita mau bikin go to market strategy kita gitu ya. Kita bermitra dengan siapa, dengan sebuah tempat kayak atau mungkin sebuah waktu kayak. Nah, itu kita mau menggayat siapanya nih. Kita harus bisa menggayat usernya supaya usernya mau pakai pasti iya. Tapi juga penting sekali untuk kita bisa menggayat si customer-nya juga pastinya. Karena in the end of the day, mereka yang bayar, mereka yang bikin decision gitu ya. Atau kalau misalnya ada buyer yang spesifik, kita juga harus deketin tuh buyernya gitu. Supaya make sure kalau misalnya mereka membutuhkan ya atasannya mungkin ya atau bosnya butuh apa, mereka belinya ke kita gitu. Mereka menggunakan jasanya kita gitu. Nah, itu bagaimana dan kadang approach-nya kalau misalnya customer taunya kan cuman ya udah pokoknya butuh mesin fotokopi, butuh apa bisa ngeprint gitu. User ya pokoknya gadget saya apa dicolokin bisa ngeprint di sana gitu. Pokoknya taunya cuma itu aja gitu kan. Nah, tapi bagaimana convince si bayarnya ini kalau misalnya ya mesin fotokopi dan mesin printer yang di belakang itu beda dari yang lain gitu. Bagaimana bisa membuat dia stand out untuk si bayarnya ini. Nah, kurang lebih ini kalau misalnya kita mau ngomongin go to market ya, teman-teman ya. Kalau mau ngomongin go to market, kita harus bisa membedakan dulu pertama, siapa customer kita, user kita, buyer kita, dan balik lagi kita jangan pernah langsung, oke, saya punya strategi go to market untuk ya lewat sosial media misalnya. Atau saya mau kerjasama sama si ini, saya mau kerjasama sama si itu gitu. Tapi kita sendiri, produk kita sendiri masih belum yakin gitu. Balik lagi ke awal tadi teman-teman. Kita aja masih belum yakin kira-kira siapa sih yang paling mudah gitu untuk menggunakan produk kita gitu. Karena kalau kita mau go to market, tapi terus tiba-tiba teman-teman decide-nya, oke, saya strateginya adalah akan kerjasama dengan institusi-institusi atau kerjasama dengan beberapa orang gitu ya. Tapi ternyata posisinya mereka di sini gitu. Mereka yang paling susah untuk mengadopsi teknologi baru. Apa mungkin kalau kita sebutnya apa kolot gitu ya. Ternyata kita ngedeketinnya orang-orang yang kolot gitu kan.
Nah, kira-kira akan terjadi atau enggak? Mungkin bisa terjadi, tapi ya takut nunggu kiamat dulu sih kelamaan gitu ya. Nah, maka dari itu, kita, coba teman-teman pastikan dulu sudah pas calon customer teman-teman siapa sih gitu ya. Kira-kira yang paling cepat untuk mengadaptasi teknologinya atau mengadaptasi produknya itu siapa gitu. Dan pastikan juga saat mengkomunikasikan produknya, saat mengkomunikasikan atau membuat produknya itu sesuai dengan pain-nya yang dirasakan sama mereka dan juga gain-nya, kesenangannya mereka apa gitu. Bisa aja oke, saya ikut les online nih, itu pain saya ya itu karena mungkin nilai saya jelek gitu ya. Jadi saya ya sama orang tua saya disuruh pakai ini. Tapi ya kadang di bagian customer-nya suka customer-nya udah bayar, user-nya nggak pakai gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin kita cari juga gain-nya itu apa. Oh, ternyata mereka suka untuk sharing di sosial media gitu. Oh, akhirnya ada satu fitur di situ kalau misalnya dia menyelesaikan berapa kali les atau apa gitu, dia bisa sharing sertifikasi atau dia bisa sharing pengalaman atau apa di sosial media gitu dengan embel-embel ya. Ya kayak teman-teman saat inilah di sini siapa yang udah anak sultan? Siapa yang pakai Gojek? Nah, siapa yang udah pakai Gojek dan udah anak sultan gitu. Nah, itu kan akhirnya sebenarnya itu bukan pain kita kan. Sebenarnya kita cuma butuh ya sebenarnya kita cuma mager gitu kan. Sebenarnya kita cuma mager untuk beli makan di luar, kita mager untuk dari satu ke tempat lain gitu ya. Akhirnya kita menggunakan hal itu gitu. Tapi akhirnya dengan adanya embel-embel itu kita seneng makainya gitu ya. Kita jadi terus pakai terus gitu kayak, "Weh, gue udah anak sultan tuh dari mana ya? Warga biasa doang," gitu kan. Nah, itu kan jadi membuat masyarakat lebih pengen gitu ya pakai produknya kita. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman semua. Kalau misalnya kita mau ngomongin, go to market gitu ya. Nah, sebelum kita ke growth hacking, tadi katanya, kita ada break dulu. Mungkin kalau misalnya mau ada pertanyaan atau apa, silahkan, sebelum otaknya makin panas lagi nih. Oke, teman-teman kita ada sesi tanya jawab dulu sebelum ke growth hacking. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oke. Satu aja, ada lagi mungkin? Dua, tiga, oke. Oke, Mas tuh. Ya, selamat sore Mas. Terima kasih tadi atas penyampaian materinya ya. Sebelumnya, salam kenal, saya Farhan. Untuk background saat ini bekerja di salah satu startup fintech. Pertanyaan saya Mas tentang tadi ya, building startup. Mungkin spesifikasinya spesifik ke pembahasan bagaimana Apple tadi mengkomunikasikan idenya ke customer gitu. Kalau di sebelah kan tadi contoh slide-nya banyak ya ngasih informasi kelebihannya apa gitu. Sedangkan Apple dengan ringkasnya dia ringkas itu dengan satu kata gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sempat baca beberapa artikel sama saya lupa referensinya dari mana. Tapi istilahnya salah satu produk itu bisa dikatakan nanti brand ketika dia mendorong orang tuh membelinya karena alasan emosional gitu. Saya lihat Apple udah ke arah sana gitu. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana startup ini yang awalnya dia membrandingkan fitur, akhirnya dia bisa arahkan ya ini sudah lifestyle loh, kamu belikan ini brand loh, yang kamu beli ini nggak produk lagi ya. Nah, mungkin yang mau saya tanyain step early-nya udah sampai sekarang tuh gimana gitu untuk sekolah start. Mungkin itu mas pertanyaan. Oh, jawab dulu ya, Mas. Oke, Lebih baik saya langsung jawab karena saya kalau misalnya 3 pertanyaan biasa udah lupa terus pertanyaannya apa. Oke, makasih Mas Farhan pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya simpel, tadi yang sudah kita pakai ininya gitu. Kita harus bisa tahu usernya kita itu dia dari bangun tidur sampai dia malam tidur lagi itu dia dalam sehari-hari ngapain aja. Dalam sehari-hari dia ngapain aja, dia kalau misalnya naik Transjakarta, dia naik Transjakarta rute apa ke rute apa, terus dia kalau misalnya sekolah gitu ya, misalnya dia sekolah karena misalnya edutech gitu ya. Dia sekolah, di sekolah tuh dia melakukan apa aja dari mulai sekolah sampai pulang sekolah, dia merasa apa aja gitu ya, perasaan dia apa aja gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, ini sebenarnya yang akan kita bahas juga sih saat growth hacking ya sebenarnya ya. Mmm, manusia itu kan, ini ya, ya kita itu biasa berpikirnya pakai hati gitu ya, nggak pakai atas kadang ya. Makanya dari itu yang yang dikapitalisasikan oleh Apple gitu. Nah,
Jadi pastikan apa yang kita buat, pastikan produk-produk yang kita kembangkan itu tuh jelas. Dia bisa menjadi obatnya di bagian mana, untuk si customer-nya ini, obatnya tuh di bagian mana, customer-nya punya kesulitan apa, kita langsung komunikasikannya langsung ke kesulitannya itu, gitu. Dia punya misalnya dia punya kesulitan fokus untuk, belajar di kelas gitu ya. Ya udah kita gunakan, misalnya kita juga punya fitur yang bisa ngebantu mereka lebih fokus misalnya contohnya aja ya. Ya udah kita gunakan Paint itu sebagai, sarana untuk mengkomunikasikan produk kita saat kita go to market gitu. Supaya orang bisa relate dengan apa yang mau kita buat gitu. Nah, itu yang sangat dipentingkan, ini ya, buat startup-startup jangan jualannya jualan kayak, "Iya, kita teknologinya, super canggih, kita servernya juga di Indonesia kok servernya, jadi datanya aman," apa segala macam. Kadang orang tuh nggak peduli hal itu, gitu. Yang orang pedulikan sebenarnya penyakit-penyakitnya saya, sebenarnya kesulitannya saya tuh akan bisa terselesaikan atau enggak sih, kalau saya pakai si produk ini, gitu. Jadi kalau kita mau mengkomunikasikan produk kita gali dulu. Balik lagi, kita gali dulu mereka punya penyakitnya apa, pain-nya mereka apa. Kita reflect juga produk kita ya tadi ya seperti saya bilang jangan sampai kita bikin produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar juga gitu ya. Kita korek-korek lagi gitu ya produk kita pastikan kalau memang produk kita itu bisa menyembuhkan mereka dari penyakit-penyakitnya mereka gitu. Jadi obat untuk mereka gitu. Jadi yang kita jual tuh obatnya gitu. Kita punya obat untuk ini nih gitu. Jadi kalau orang batuk ya kita langsung bilang ini bisa menyembuhkan batuk kamu loh gitu. Itu yang orang akan dapat gitu. Dibandingkan dengan kalau misalnya dia sakit batuk terus habis itu oke kita ada ekspektorat ada kimia itu yang orang juga nggak ngerti gitu. Sebenarnya kayak ya terus gunanya ini apa buat saya gitu. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang akhirnya dia bikin, iklannya atau mungkin dia bikin go to market-nya ngomong, "Oke, ini adalah obat batuk yang dalam waktu 2 hari kamu bisa pasti sembuh," gitu. Nah, itu kan menjadi, advantage gitu ya buat orang-orang kayak, "Oh, wah ini ya saya minum obat ini 2 hari saya sembuh," gitu. Nah, itu yang harus, di-highlight gitu ya. Kalau kita bikin startup, pastikan produk kita sesuai dengan tadi pain-nya itu apa, dan lalu kita komunikasikannya berdasarkan pain-nya tersebut gitu. Kita komunikasikannya berdasarkan ini obat yang bisa menyembuhkan penyakit mereka yang mana gitu. Supaya orang merasa kayak, "Oh, ini bukan lagi sesuatu yang saya mau, tapi ini adalah benar-benar sesuatu yang saya butuh gitu. Saya tuh butuh gitu." Mungkin itu sih. Oke, saya lagi masuk. Ya, Iqbal mau bertanya, tadi di bagian yang menentukan usia daftar atau yang itu pada metode eksaknya kita harus bagaimana di awal menentukan itu. Soalnya kayaknya itu harus trial and error. Misalnya ini ternyata tidak sesuai kita ganti lagi, tidak sesuai kan nggak ada feedback misalnya kan nggak ada itu yang pakai gitu. Itu apa ada metode yang lebih efektifnya gitu buat menentukan gimana? Terima kasih. Oke, makasih Mas Iqbal pertanyaannya. Nah, sebenarnya grafik ini tuh persentasenya beda-beda ya di setiap di setiap perusahaan atau di setiap teknologi pasti presentasinya beda-beda. Dan bagaimana kita bisa menentukan ini? Kira-kira bagaimana kita bisa menentukan siapa sih innovator kita, siapa early adopters kita? Itu tuh sebenarnya sangat simpel. Kita harus coba untuk bisa ngomong ke pasarnya kita. Kita ngomong langsung ke pasarnya kita coba observasi lah. Kalau ngomong-ngomong ya observasi. Kita observasi pasarnya kita, atau mungkin kita bikin kuesioner gitu. Dan sesimpel hal itu. Nanti juga ya itu akan saya jelaskan juga sih sebenarnya di sesi selanjutnya gitu ya. Jadi dari ya mungkin dari kuesioner atau dari observasi atau dari wawancara gitu kita bisa tahu kira-kira yang tipenya kayak apa nih, yang speknya orang-orang yang speknya kayak apa yang punya kemauan untuk menjadi innovator atau early adopters buat produknya kita. Nah dari situ
ya kan kita akhirnya bisa nyaring kan ya. Oh, ternyata setelah saya bikin form, setelah saya wawancara atau setelah saya observasi, ternyata yang umurnya segini nih, atau mungkin yang ternyata background-nya orang tuanya udah cukup punya misalnya ya contohnya, atau mungkin yang ternyata yang dia setiap hari berkendara menggunakan transportasi umum 5 jam per hari gitu. Jadi kita bisa melihat tuh dari dari hasil observasi-observasi kita, wawancara-wawancara kita bisa mengkategorikan gitu. Kita kategorikan kira-kira dari ya mungkin dari bisa aja dari umur atau mungkin itu tergantung produknya teman-teman ya. Apakah produk ini related dengan umur atau mungkin kalau misalnya produk transportasi gitu kayak oh ternyata setelah dilakukan wawancara langsung gitu kelihatan oh ternyata kalau orang yang menggunakan sehari-hari Transjakarta lebih dari 3 jam lebih mau untuk pakai produk saya gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin belum merasakan hal yang sama gitu. Nah, kita mulai dari situ jadinya kita start small, nanti siapa tahu harapannya orang-orang yang udah pakai kecil di depan ini bisa convince orang-orang yang lebih banyak gitu untuk ini produknya jarang loh, saya pakai ini dan saya sangat terbantu loh gitu, kira orang lain mau pakai gitu sih mas. Oke, yang jelas Mas. Oke, satu lagi mungkin sebelum lanjutin materi dari Mas Alex, tadi Mas Faiz. Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada tadi yang di curve optimization curve itu kan kita sebagai startup kan pasti memiliki banyak keterbatasan nih, masuk keterbatasan data dan sebagainya karena memang mungkin kalau nyari data sekunder juga kurang ada di statistik dan kalau data primer biaya juga kan seperti itu. Nah, pasti di sana muncul kayak kemungkinan besar salah memilih sampel gitu. Kita mikirnya sampel ini, oh ini kayak early adopter bagus nih. Sudah cocok dengan produk service kita. Nah, kemudian setelah dicoba, terus produk service sudah jadi, misal aplikasi sudah launch, ternyata mau ke market yang lebih gede, oh ternyata kok nggak sama gitu kan, mulai dari pain-nya sama pain ini. Nah, kira-kira apakah hal seperti itu tuh cara mengatasinya gimana gitu dengan keterbatasan kita atau kan di awal sudah melibatkan partner sehingga maksimal lagi di identifikasi early adopter-nya apa mewakili sama yang mana? Oke, makasih ya pertanyaannya mas. Oh ini baterainya lobet. Ya lumayan. Ya oke, semoga masuk ya buat teman-teman yang online ya. Nah jadi sebenarnya ini ya teman-teman ya kalau misalnya kita membangun startup ini memang pasti trial and error gitu ya. Pasti memang ada proses di mana kita mencoba, kita mencari mana yang paling fit, habis itu baru kita bisa oke ternyata ini fitnya di sini gitu. Terus kita mau growing. Saat kita mau growing, oh ternyata demand di pasar itu lebih banyak lagi maunya gitu. Nah, disitulah mungkin saatnya kita bisa pivot, kita mungkin melihat oh ternyata bisnis kita akan jauh lebih profitable kalau misalnya kita arahnya berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin mulai belok gitu ya ke arah mana. Atau bisa juga oke, berarti ini waktunya untuk kita coba menambahkan fitur gitu. Nah, ini yang perlu diidentifikasi lagi gitu ya. Bisa aja early adopters-nya ini memang mereka pakai, mereka suka, mereka cintai produknya dan early majority ternyata juga mau gitu pakai asalkan kalau ditambahkan apa gitu. Misalnya contohnya tadi kalau misalnya kita pakai yang ride hailing gitu ya. Innovators mereka mau gitu pakai, early adopters mereka mau pakai karena merasa terbantu banget nih terutama mungkin orang-orang yang belum punya kendaraan pribadi gitu. Nah, terus selanjutnya early majority-nya itu malah orang-orang yang udah punya kendaraan pribadi. Gimana supaya mereka juga mau pakai jasanya kita? Oh, ternyata bisa loh. Kita pakai orang-orang yang udah ada di database kita, driver-driver yang udah ada di database kita, bisa mereka nggak ngangkut orang, mereka ngangkut makanan. Siapa tahu nih orang-orang mau mereka bayar untuk
dianterin makanannya secara ya mereka jadi nggak usah pergi kemana jauh gitu buat beli makan. Nah itu contohnya kalau kita nambah fitur gitu ya. Bisa juga ternyata setelah dilihat, oke, ternyata early majority nih demand-nya cukup ada gitu. Sebenarnya mereka mau pakai, tapi mereka sukanya tuh kalau misalnya bisa ini apa namanya bisa ada poin-poinnya gitu. Mereka sukanya kalau ada poin-poin yang nanti mungkin poinnya bisa ditukarkan atau apa gitu. Nah akhirnya kita tambah kita bukan menambah fitur sih, cuman kita tambahin aja kayak kalau pakai ini berkali-kali nanti dapat poin yang bisa mungkin di di reimburse gitu ya poinnya gitu ya. Jadi sesuatu gitu. Jadi mungkin bisa nanti bisa dapat gratis. Udah pakai 10 kali dapat gratis sekali gitu. Nah, itu juga mungkin satu hal yang bisa dieksplor juga gitu. Nah, ini kita harus bisa mendengarkan juga gitu. Kita harus bisa trial and error gitu ya. Kalau di startup ya kita ada sebutannya A/B testing gitu ya. Kita coba tes dulu satu hal, mungkin untuk ke grup ke ya sekian grup dari user kita gitu ya. Kalau misalnya ternyata positif feedbacknya, oke kita launch gitu untuk aplikasinya. Kalau ternyata dari segelintir user yang udah pakai A/B testing kita gitu ya, testing ini baru kita ternyata kurang gitu ya, ternyata feedbacknya juga kurang menarik. Oh ya udah, mungkin ini nggak cocok, ini belum cocok gitu dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kita gitu. Nah itu mungkin bisa diimplementasikan juga gitu ya. Kita sambil jalan sambil trial juga gitu. Kira-kira mana yang paling cocok dan mana yang paling ngena gitu ya buat si apalagi kalau misalnya nanti kita mau coba climbing ke early majority gitu ya. Nah itu makanya kita perlu growth hacking itu tadi gitu. Oke. Apa jelas Mas Faiz? Oke. Silakan Mas Alex untuk lanjutkan. Oke. Sebenarnya capek mikir tuh saya sebenarnya. Nah, jadi tadi ya teman-teman kalau melihat potensi pasarnya besar, pertumbuhannya juga harus eksponensial, dan juga dengan adanya teknologi mereka bisa lebih efisien gitu. Nah, maka dari itu kenapa kita butuh yang namanya growth hacking gitu. Karena ya potensi pasarnya besar, sayang banget kalau misalnya ya kita kedahuluan orang lain gitu kan. Nah, yang pertama kalau misalnya kita mau mendapatkan si innovator atau early adopters kita gitu ya. Ini kalau misalnya kita ini ada 3 step pertama gitu ya dalam pembangunan startup gitu ya. Ada stepnya di awal itu kita formasikan. Jadi di formasi saat level formasi saat kita baru memformasikan tim kita baru memformasikan kira-kira tuh mau ngebangun apa sih? Kita visinya mau mengobati apa sih gitu ya. Obat yang mau kita buat tuh obat apa gitu ya. Nah, itu kita harus belajar gitu. Nah, ini bedanya startup sama kalau misalnya UMKM atau yang besar gitu ya. Ini ada namanya lean startup gitu ya. Tadi juga kayak udah dibaca gitu ya. Setiap kali kita mau buat sesuatu, setiap kali kita punya idea, kita learn dulu from that idea. Kita coba testing dulu ke pasar gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya idea, kita langsung build aplikasinya, websitenya sepaling bagus mungkin, habis itu kita bikin launching gede-gedean gitu ya, hanya untuk belajar kalau ternyata nggak ada yang make gitu. Wah, it's a waste of money. Kita udah ngeluarin duit banyak, udah ngeluarin tenaga banyak, udah ngeluarin emosi juga, tenaga segala macam. Wah, terus ternyata nggak ada yang pakai gitu kayak ya kasihan gitu kan ya. Nah lebih baik ya udah kalau kita punya idea kita jualan dulu idenya gitu. Kita jualan dulu ide kita nggak apa-apa. Kita jualan dulu ide kita. Apakah ide kita itu akan diterima oleh pasar atau enggak gitu ya. Nah dari situ baru kita nanti bisa menggali. Oh ternyata ide saya itu cukup oke. Asalkan mungkin ditambah apa. Ide saya udah di track yang benar sebenarnya. Tapi ternyata orang lebih prefer pakai lagi kalau misalnya ditambahkan dengan apa. Atau bisa juga ternyata setelah saya belajar yang punya masalah tuh cuma saya gitu. Ternyata orang lain nggak punya masalah yang sama gitu. Ternyata ya saya doang yang punya masalah itu gitu. Ternyata orang lain ya fine-fine aja dengan hal tersebut gitu. Nah itu yang bisa
dipelajari gitu ya. Kita pelajari dulu gitu. Nah, tadi kita juga udah ngomongin value proposition ini ya. Nah, maka dari itu tadi seperti saya bilang, cara-cara kita learning-nya gimana sih? Cara-cara kita belajarnya gimana sih gitu ya? Supaya kita bisa memastikan kalau si value proposition yang mau kita bangun itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kita. Ini kalau kita di levelnya masih level awal gitu ya, masih di level mau ngebikin gitu. Nah, kita harus tahu mereka penyakitnya apa, terus mereka butuh vitaminnya apa gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara paling mudah 3 hal ini gitu. Kita bisa bikin kuesioner. Nah, biasanya banyak orang merasa kayak ini tuh atau gitu ya. Kayak ya pilih mau bikin cara atau mau isi gitu. Kalau saya sebenarnya lebih prefer kalau misalnya why not do everything gitu. Kita buka dulu kuesionernya, misalnya tadi ya apa untuk anak-anak SMA gitu dan orang tuanya gitu. Oke, kita coba bikin kuesionernya untuk si anak SMA-nya dulu deh gitu. Setelah kita melihat isi kuesionernya, kita pelajari ya ini ya, kita pelajari kesehariannya mereka tuh seperti apa yang mereka rasakan, feeling-nya mereka tuh seperti apa, mereka punya kesulitan apa saja gitu ya, dan apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya gitu ya. Setelah dari situ, jawaban-jawaban yang menarik itu bisa kita highlight gitu ya. Kita dari kuesioner mungkin yang jawab 300 orang, misalnya 300 orang jawab kuesioner kita highlight aja mana yang kira-kira jawabannya paling menarik, paling bisa dieksplorasi, dan jangan lupa nanti di akhir kuesionernya kita ada centang untuk kira-kira mau nggak sih Anda dihubungi oleh tim kami ke depannya kalau misalnya tim kami ingin mengeksplorasi jawaban Anda gitu. Kalau memang dia centang ya udah kita bisa highlight jawaban dia. Kalau jawabannya menarik gitu ya, bisa kita eksplor lebih lanjut. Terus bisa aja kita undang gitu. Kita undang mereka untuk wawancara, untuk ngobrol sama kita, mau bisa itu online, bisa itu secara offline, tapi sebenarnya lebih baik offline ya, karena dari offline kan kita bisa lebih tahu kayak gesture orang, gesture-nya saat buat bisa melihat subtle things yang mungkin tidak terlihat secara online gitu ya. Nah, kita wawancara dia dan orang tuanya misalnya. Jadi kita juga di situ bisa belajar kayak oh kalau anaknya tuh butuhnya ini. Oh kalau dari sisi orang tuanya sebenarnya yang dibutuhkan tuh ini gitu. Jadi kita juga tahu apa yang dibutuhkan oleh customer dan apa yang dibutuhkan oleh user kita gitu. Nah, terus yang terakhir adalah observasi gitu. Ini juga penting gitu. Bisa aja mereka saat wawancara manis-manisin gitu kan ya. Bisa aja mereka saat bikin kuesioner ya mereka ya manis-manisin juga gitu ya biar nggak terlalu kelihatan kayak aduh kayaknya sekolahku kok kayak buruk banget gitu ya. Nah kan mungkin juga malu gitu. Nah kita juga harus bisa ke lapangan kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang menarik gitu ya kita lihat oh ini ternyata ada 10 jawaban dari sekolah yang sama dan mereka menarik semua nih dan mereka tertarik semua kita gitu ya solusi kita gitu. Oke, itu coba teman-teman ya minta izin dulu ya sama sekolahnya ya, jangan asal masuk ke sekolah ngeliatin anak-anak kecil gitu kan kayak nanti dikiranya apa gitu ditangkap polisi bahaya. Nah kita minta izin gitu boleh nggak kita observasi aja mungkin selama ya 1 minggu gitu ya kita lihat kendala yang ada di kelas atau mungkin apa untuk mempelajari kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya oleh teman-teman gitu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh calon user kita gitu. Dari situ kita bisa belajar gitu ya dengan observasi kita, jadi temuan-temuan kita gitu. Dan kita juga bisa melihat kayak hal yang paling sulit untuk mereka tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Di situ juga kita akhirnya bisa melihat gitu. Nah, terus sekarang yang menjadi PR besarnya adalah bagaimana kita lompat nih dari innovator dan early adopters, kita bisa lompat ke early majority kita gitu. Nah ini ada yang kalau di startup kita sebutannya value of death gitu ya. Tadi seperti di share gitu ya. Startup itu kan ya kadang kita juga duitnya terbatas mas gitu ya. Kita baru mulai nih gitu, baru mulai belum ada pemasukan, apa harus bakar duit gitu ya. Nah tapi mau nggak mau kalau misalnya kita bikin startup kita akan melewati sebuah fase dinamakan value of death gitu ya. Value of death ini
adalah saat dimana yang bisa menentukan apakah startup kita akan berhasil atau tidak. Ini sangat menentukan gitu. Dan ini biasanya yang paling banyak butuh resource gitu ya. Paling banyak butuh resource karena kita harus mulai membuat sesuatu gitu. Kita harus membuat ya, mau itu bentuknya prototype, mau itu bentuknya MVP, mau itu bentuknya website atau apa gitu. Itu kan udah mengeluarkan uang ya, udah cukup mengeluarkan uang gitu ya. Nah, disinilah teman-teman harus berani untuk bisa mengeluarkan kapital juga supaya nanti bisa loncat dari early adopters ke majority gitu. Disinilah teman-teman akan dites gitu ya. Dan kadang value of debt ini berjalan bisa sampai, saya tahu beberapa startup yang value of debt yang mereka itu sampai 2 tahun gitu. Mereka sampai 2 tahun belajar lagi, mereka sampai 2 tahun ngutak-ngatik produk yang mereka lagi sampai pas gitu, bener ke pasar gitu ya, sesuai dengan ekspektasi pasar untuk bisa meraih ke early majority-nya mereka gitu. Mereka jadi 2 tahun harus menggaji diri mereka sendiri gitu. Ya akhirnya mereka harus ya mau nggak mau tiap hari makannya cuma nasi sama garam sama kecap gitu ya. Ya tapi ya itulah kehidupan founder yang mungkin jarang di-sharing gitu ya. Kita kan sering banget ngeliat success story founder gitu ya. Mereka cuma sharing kalau udah sukses aja gitu. Tapi semua founder pasti akan melewati fase-fase ini gitu. The chasm ini, value of death ini, di mana mereka harus mencoba untuk melompat gitu ya. Mereka take that leap of faith gitu ya. Benar-benar mereka mengeluarkan uang mereka dari kantong mereka sendiri untuk memastikan produk mereka bisa naik kelas gitu ya. Nah, ini yang kalau misalnya kita sebut di step 2 gitu. Ini yaitu adalah tahapan validasi gitu ya. Di sini tes dan juga harus adjust gitu. Validasi itu bukan hanya kita punya prototype atau apa, kita langsung ini bagus nggak gitu, enggak. Kita tuh harus tes gitu. Kita benar-benar tes ke pasarnya untuk coba kalau kita jual dengan harga sekian, dengan price point-nya segini, orang tuh akan beli atau enggak gitu. Itu benar-benar harus dites gitu. Nah, ini kita harus bisa membuat observasi orang-orang tuh pakai nggak gitu ya. Orang-orang tuh tertarik nggak kalau misalnya kita membuat ya produk yang mau kita launching nanti ini gitu ya, saat sebelum kita nanti masuk ke tahapan selanjutnya yaitu growth gitu. Nah, biasanya gimana sih cara kita testing gitu ya? Cara testing paling mudah sebenarnya biasanya adalah mungkin bikin landing page gitu ya. Paling kalau bikin landing page kan berarti kita paling bayar domain, bayar server gitu ya. Nah, kita bikin landing page yang menjelaskan bisnis kita tuh ngapain. Bisnis kita itu apa gitu. Terus nanti orang bisa isi di misalnya di landing page kita gitu ya. Mereka isi emailnya mereka gitu. Kalau memang tertarik dengan produknya kita. Nah, kita juga harus bisa set target ke diri kita sendiri gitu. Oke, startup saya ini bisa dibilang produk yang oke, produk yang mau digunakan oleh orang banyak kalau misalnya dalam 1 minggu ada minimal 100 email saya dapatkan dari landing page-nya saya gitu. Berarti ini bisa solving masalahnya orang-orang gitu. Nah, ini juga nanti pasti akan ada yang nanya, Mas, gimana sih caranya kita setting angka itu gitu ya, kayak status email atau apa gitu. Itu juga balik lagi ke tadi, ukuran pasar kita. Itu nanti teman-teman bisa decide sendiri sesuai dengan ukuran pasarnya teman-teman. Balik lagi ke ukuran pasarnya teman-teman. Karena ya mungkin ada pasar yang 100 itu kayaknya angkanya kecil, ada juga pasar yang mungkin 100 itu angkanya sudah cukup besar gitu ya. Ini tergantung dengan produknya teman-teman apa, tergantung dengan pasarnya teman-teman itu siapa. Bisa juga teman-teman bikin interaktif slide gitu. Kita bikin slide aja yang bisa dipencet-pencet. Sekarang tapi ada Figma ya. Mungkin teman-teman sih juga tahu Figma gitu ya. Kita bisa bikin ya mockup aplikasi kita gitu. Kalau misalnya nggak bisa pakai Figma nggak apa-apa. Pakai Google Slide atau pakai Canva juga bisa gitu ya. Atau pakai PowerPoint juga bisa kok. Kayak ya kita cuman page-nya mungkin kita bikin bentuknya mobile atau bentuknya desktop, terserah teman-teman produknya seperti apa gitu ya. Terus nanti kalau dipencet keluarnya apa, kalau dipencet ini keluarnya apa gitu. Nah, ini untuk kita bisa memvalidasikan dulu nih ke tadi ke calon-calon pasarnya kita gitu ya. Menurut mereka ini udah oke atau belum gitu. Sambil mereka mencet-mencet kita jangan ngomong apa-apa. Nah, ini yang sering sekali salahnya founder gitu ya. Sambil kita kasih teman-teman testing gitu ya, testing produk yang mau kita bikin,
Tapi kita sambil menjelaskan produknya kita tuh sebenarnya kita mau kayak gini loh. Iya, nanti kamu juga bisa ini, bisa itu. Itu jadinya mereka terarah gitu loh. Jadinya mereka kayak, oh ini tuh harus begini ya. Nah, harusnya kita diem aja. Kita diem aja, kita sodorkan, ini kita punya produk bentuknya seperti ini, coba teman-teman pakai, coba teman-teman gunakan. Nanti setelah mereka selesai mencet-mencet sana sini gitu ya, coba nyobain gitu segala macam, baru kita boleh ngomong gitu, kita ngomong. Nah, menurut teman-teman tadi bagaimana? Cocok nggak sih? Sesuai nggak sih dengan ekspektasinya teman-teman? Sesuai nggak sih dengan pain-nya yang teman-teman rasakan gitu ya? Nah, dari situ juga kita bisa fokus observasi mereka saat mereka melakukan yaitu tadi testing-testing mencet sana sini gitu ya. Itu kita bisa fokus untuk ngelihat raut wajahnya mereka gitu. Raut wajahnya mereka apakah mereka kebingungan atau mereka terlihat kecewa atau mereka terlihat senang gitu ya dengan fitur-fitur yang ada di apa yang mau kita bangun gitu di bisnis kita. Nah, itu yang bisa jadi feedback juga buat kita gitu ya. Oh, ternyata saat mereka mengakses halaman ini 80% responden kita cemberut gitu. Berarti ini kita buang. Ternyata ada beberapa responden kita yang begitu mereka melihat kita punya fitur ini, mereka mukanya terlihat puas, terlihat antusias gitu. Nah, di situ dari observasi itulah kita bisa belajar, oh ternyata this works. Ini yang harus kita pertahankan gitu, supaya kita bisa masuk ke early majority. Atau mungkin sesimpel kayak kita bikin poster dulu aja gitu. Kita bikin poster, kita tempel di mana-mana gitu ya. Atau mungkin ya kita bikin info gitu ya. Orang kira-kira mau nggak menghubungi kita gitu. Atau mungkin ikut sosial media kita. Atau ya itu tadi, mungkin posternya bisa ke landing page gitu. Ke landing page kita dan akhirnya mereka masukin emailnya mereka gitu. Kalau misalnya produknya udah launching gitu. Nah, dari situ kita juga belajar. Dari masyarakat tuh sebenarnya ada ketertarikan atau enggak sih gitu. Nah, terakhir ada juga ini yang paling penting sebenarnya kalau mau testing, coba kita transaksi manual dulu aja gitu. Coba kalau belum ada aplikasi, belum ada produk digitalnya, kita transaksinya benar-benar transaksi manual aja. Mungkin lewat WA gitu ya, lewat WA transaksinya gitu. Ya tetap dibantunya lewat WA atau mungkin bahkan ketemu in person juga nggak apa-apa gitu. Dari situ kita lihat demand-nya ada nggak gitu. Kalau ternyata demand-nya nggak ada, ya udah ngapain, dilanjutin gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata demand-nya ada gitu ya, terus abis itu teman-teman ternyata kayak, waduh ini kok tiba-tiba makin banyak gitu ya transaksinya gitu ya, aduh oke kalau gitu berarti ini benar-benar perlu nih untuk dibuat sebuah aplikasi atau dibuat sebuah sistem yang lebih bisa mencapai orang banyak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ceritanya Gojek kali ya, di awal-awal gitu ya. Mereka sebelum mereka punya aplikasi itu jauh sebelum itu mereka bahkan SMS gitu. Jadi sebelum call center bahkan ada SMS gitu. Jadi dia punya nomor ini ya, nomor drivernya gitu. Dia catat nomor drivernya banyak gitu di situ. Bikin aja poster gitu. Siapa yang butuh ojek terdekat dengan harga sekian, silahkan SMS ke nomor ini. Gitu. Setelah di SMS, nanti dari SMS itu di blasting ke semua nomor yang ada di listnya dia. Siapa yang paling cepat untuk membalas SMS tersebut, dia yang dapat orderannya. Si driver tersebut yang dapat orderannya. Ternyata membludak tuh, wah nggak bisa lagi nih, nggak bisa dalam sehari mungkin HP-nya udah membara panas gitu ya, karena SMS-nya tiap detik 10 SMS gitu. Nah oke, kalau gitu kita mulai coba kita bikin call center gitu. Nah terus mereka akhirnya growing gitu ya, mereka bikin call center. Setelah call center ternyata wah ini nggak bisa nih, teleponnya 1 menit ada 100 telepon gitu. Akhirnya baru mereka bikin aplikasi gitu. Nah setelah mereka bikin aplikasi baru mereka masuk ke tadi tahapan growth gitu ya. Jadi balik lagi kalau misalnya kita mau menganalogikannya, analoginya Gojek tadi ya contohnya ya. Jadi kita validasikan dulu produk kita coba jalankan dulu secara manual. Kalau misalnya memang ternyata oh ini membludak banget nih gitu ya. Oke, berarti coba kita mulai bikin sistemnya untuk membantu kita gitu ya. Balik lagi kita kalau di 1000 startup selalu ngomong
startup digital itu tuh bukan artinya kamu pakai teknologi paling canggih gitu, pakai AI kayak, pakai Web3 kayak, pakai apa gitu, enggak. Tapi sebenarnya startup digital itu asalkan kamu menggunakan tool digital sebagai enabler gitu, untuk kamu melakukan bisnis kamu bisa lebih cepat, merangkul orang lebih banyak gitu. Jadi enabler-nya aja gitu. Mau produk akhirnya masih orang ketemu orang juga nggak masalah gitu. Misalnya contohnya Tinder gitu. Tinder startup digital bukan? Dia startup digital gitu. Walaupun memang objektif akhirnya ya tetap orang ketemu orang gitu kan, bukan ketemu mesin gitu ya. Nah, tapi mereka menggunakan proses digital untuk mempermudah sistemnya gitu. Nah, ini ada beberapa contoh nih cara-cara testing lainnya gitu ya. Ini kalau teman-teman di sini siapa yang tahu Airbnb? Semua tahu Airbnb kan ya? Nah, pertama itu mereka bikinnya kayak gini. Ini postingan paling pertama mereka. Jadi kalau misalnya di San Francisco itu kadang emang di luar nalar mahalnya gitu ya. Mahal banget, tinggal di sana tuh mahal banget. Dan akhirnya mereka bikin di Craigslist, kalau Craigslist tuh mungkin Indonesianya Kaskus kali ya, kayak di Kaskus gitu ya. Mereka bikin satu postingan di Kaskus gitu, di khusus di San Francisco gitu ya. Terus ada nggak orang yang tertarik kalau misalnya mereka benar-benar cuma di ruang tamunya mereka pakai si kasur yang dipompa pakai udara gitu, dan ya udah cuman ya gitu aja, cuman ya pokoknya kasur yang dipompa di tengah ruang tamu gitu. Ada nggak yang mau pakai gitu? Ada nggak orang yang mau gitu? Dan ternyata mau gitu. Ternyata memang ada demand-nya juga yang seperti itu gitu. Dari situ dia belajar kalau oke, ternyata produk saya ada yang membutuhkan gitu. Baru dari situ akhirnya dia scale up bisnisnya dia, baru ya habis itu dia bikin beberapa postingan gitu ya. Sampai akhirnya kita akhirnya bikin platform sendiri namanya Airbed and Breakfast. Terus habis itu mereka ubah lagi sekarang namanya jadi Airbnb yang kita kenal saat ini gitu. Nah, ini juga ada salah satu cara testing lainnya. Kalau ini beneran pakai Kaskus nih. Zaman dulu banget, ini adalah Bukalapak dulu. Dulu Bukalapak itu sangat sangat fokus ke komunitas sepeda kan ya. Jualannya tuh jualan sepeda gitu, onderdil sepedanya gitu ya. Atau mungkin peralatan untuk bersepeda gitu ya. Nah, mereka testingnya adalah coba dari website yang mereka udah punya ini bisa di-embed ke dalam Kaskus gitu. Dan akhirnya banyak nggak sih orang yang di channel Kaskus ada channel khusus orang pesepedaan gitu ya. Banyak nggak sih yang akhirnya orang pakai atau sign up gitu dari sana. Dan ternyata banyak banget gitu. Ternyata orang tuh yang mau pakai tempat jualan online ini banyak gitu. Akhirnya mereka dari sepeda bisa mendiversifikasikan bisnis mereka ke hal-hal lain juga gitu, nggak khusus untuk di sepeda aja setelah usernya banyak. Nah, ini juga terakhir contohnya Hotmail. Email gratis pertama yang dirilis itu adalah Hotmail gitu. Orang-orang dulu kalau misalnya email atau apa itu pasti selalu di bawah corporate, di bawah perusahaannya masing-masing, servernya masing-masing gitu ya. Nah, terus habis itu ini ada nih dia si perusahaan ini mencoba untuk gimana kalau misalnya kita membuat email gratis untuk semua orang gitu. Bisa pakai gitu. Nah, caranya mereka untuk melihat apakah orang tertarik atau enggak, mereka coba bikin simple dulu hanya untuk waktu itu 10 orang gitu ya. Hanya untuk beberapa orang aja dikasih akun gratis gitu. Jadi ya ngantri. Jadi sistemnya juga ngantri. Siapa yang ngantri duluan dia yang dapat gitu ya. Dia dapat sarana email gratis gitu yang bisa dipakai. Tapi di setiap emailnya itu ya waktu itu adalah ini di bawah emailnya pasti akan ada tulisan get the free email at Hotmail. Jadi setiap kali kita pakai emailnya dari Hotmail itu akan selalu ada ini di bawahnya, nggak bisa dihapus, ini nggak bisa. Pokoknya kita nulis apapun di email kita, pokoknya ada ini di bawah. Nah, ini cara mereka ngetes gitu. Kira-kira
banyak nggak sih orang yang akhirnya ikutan ngantri gitu. Antriannya membludak atau enggak gitu. Ternyata setelah baru 10 orang pakai aja, ternyata udah beratus-ratusan orang. Akhirnya mereka pada antri untuk bisa dapat email gratis gitu. Nah, inilah yang akhirnya memvalidasi, yang akhirnya sekarang juga banyak kompetitornya gitu ya, dari apa Gmail, terus Yahoo dan segala macam gitu ya. Akhirnya mereka pencetusnya di awal gitu. Mereka testingnya begitu. Nah, ini kalau kita di 1000 startup gitu ya, cara testingnya kita ini, kita punya forum gitu. Kita punya forum 1000 startup. Di sini apa namanya? Kita buka cuma perpustakaan kita. Perpustakaan kita publik nih. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar apapun tentang startup itu bisa ngecek materi-materi kita di perpustakaan gitu. Gak usah login nggak apa-apa. Nggak usah login gitu. Nah, ini itu sebenarnya sebagai bait-nya gitu ya. Kalau misalnya dia tertarik dengan materi-materi yang kita berikan gitu ya, dia tertarik dengan jejaring-jejaring yang ada di apa informasi kegiatan kita, kemudian kegiatan ekosistem startupnya gitu ya. Nah, itu pasti mau nggak mau dia akhirnya login, akhirnya dia bikin account gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu cara sih sebenarnya hal seperti ini tuh orang butuh nggak sih gitu ya. Kira-kira orang-orang yang tertarik untuk dunia startup tuh mau nggak untuk belajar lebih banyak gitu, untuk sharing gitu, untuk ngobrol sama yang lain, untuk tahu tentang kegiatan-kegiatan startup gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi benchmark-nya kita gitu. Kalau misalnya ternyata rame, oh ya udah kita lanjutin. Kalau misalnya ternyata kurang rame, ya ini karena ini akhir tahun juga ya, sama-sama pemerintah nih ya. Jadi kita juga belajar nih, tahun depan dilanjutin atau enggak nih, atau mungkin ya kita bisa alokasikan anggarannya untuk hal yang lain gitu. Nah, ini ya ini contoh-contohnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita melakukan proses testing ini, saat kita melakukan proses testing ini, kita jangan fokus ke tadi yang paling ujung, growth. Kita memang belum fokus ke sana gitu ya. Kita memang baru fokus untuk memvalidasikan produk kita fokus untuk apakah memang orang mau pakai produk kita atau enggak. Maka dari itu, yang harusnya kita fokuskan adalah quality-nya. Make sure pengguna-pengguna kita mereka merasa nyaman untuk menggunakan servis yang kita berikan gitu. Mereka bisa mendapatkan servis yang nyaman, servis yang enak gitu ya, dan ternyata memang memudahkan mereka gitu ya. Oh, memang ini ternyata memudahkan gitu. Akhirnya mereka mau untuk pakai dan siapa tahu bisa ngebisikin temennya kanan kiri juga untuk pakai gitu ya. Kalau misalnya kita di awal sudah langsung fokus ke quantity, bisa-bisa secara kualitas jelek, akhirnya review yang keluar pun jelek gitu kan. Review dari teman-teman early adopters sudah jelek, innovators sudah jelek, ya kira-kira majority-nya mau pakai nggak ya? Pasti nggak akan mau gitu kan. Wah ini orang-orang yang anak-anak muda aja pada bilang jangan pakai jelek ya udah. Kalau gitu kita juga enggak deh kita nggak akan pakai gitu. Nah gitu. Maka dari itu kita teman-teman juga pastikan ini ada namanya ini ya Net Promoter Score gitu ya. Ini buat menentukan arahnya teman-teman gitu. Jadi saat teman-teman nanti kalau misalnya tadi ya sudah melakukan testing gitu ya, mau testing awalnya dengan transaksi manual, mau testing awalnya dengan apa namanya teman-teman bikin slide yang interaktif gitu ya, atau mungkin kayak 1000 startup gitu ya, kayak ngebikin forum atau apa gitu. Nah, coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah menggunakan dan teman-teman coba lihat Net Promoter Score-nya gitu. Apakah mereka happy atau enggak dengan apa yang sudah teman-teman bangun selama ini? Kalau misalnya ternyata mereka happy dengan apa yang teman-teman coba tawarkan, kalau misalnya ternyata mereka oke, ya berarti ini bisa lanjut gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Net Promoter Score-nya ini jelek gitu ya, ternyata minus gitu, ternyata wah orang ternyata nggak suka gitu untuk memakai produk ini. Dan we learn gitu. Kita di situ belajar. Oke, berarti mungkin ini waktunya kita untuk pivot. Waktunya kita untuk mengubah fokus bisnis kita. Mungkin nanti ya tadi kayak interview tadi bisa digali habis itu. Kenapa saya memilih kuesioner ada, interview ada, observation ada? Karena kalau di kuesioner itu kita nggak bisa menggali. Sedangkan kalau misalnya di interview, kita kan akhirnya bisa menggali kan. Kalau misalnya orang bilang, Bapak suka nggak sih pakai produk kita? Kalau kuesioner cuma ya, tidak.
Oke, ya udah, oke Pak, siap. Nah, sedangkan kalau misalnya diwawancara kan kita bisa tanya, oh kenapa sih Pak nggak sukanya di bagian mananya? Yang kurang kira-kira apa yang bisa kita perbaiki gitu. Nah, kalau misalnya kita di startup gitu ya, kita biasanya pakai apa dari NASA gitu. Mereka tuh kalau misalnya mau bikin project baru, karena mereka anggarannya tuh kan billions of US dollar ya, bener-bener apa ratusan triliun gitu kan untuk ya bikin roket segala macam itu kan mahal banget gitu. Mereka biasanya nanyanya 5 kali, kenapa? Kenapa sih kita harus bikin ini? Dari jawaban itu ditanya lagi, kenapa emang harus begitu? Dari jawaban itu ditanyain lagi, emang objektifnya apa? Kenapa kita harus membuat itu? Sampai 5 kali minimal, sampai benar-benar ke akar permasalahannya itu apa? Baru dari situ mereka bikin decision. Begitu mereka udah benar-benar dapat ke akar jawabannya, di situ mereka bikin decision apakah kita harus spending a lot, kita harus bikin benar-benar laboratorium antariksa di antah berantah mengapung di atas bumi, atau ya sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan hal lain gitu. Nah ini yang mungkin teman-teman juga nanti kalau misalnya wawancara dengan user atau wawancara dengan calon pengguna teman-teman gitu ya, dengan customernya, coba gali terus gitu ya. Karena terkadang jawaban pertama mereka itu bukan bukan itu sebenarnya. Bisa aja mereka bilang, iya saya kenapa sih kamu mau pakai ini apa namanya les online ini? Karena nilai saya jelek. Oh, oke. Kenapa nilai kamu jelek? Karena saya kalau di kelas itu tidak bisa fokus gitu. Oh, kenapa kamu kalau di kelas tidak bisa fokus? Karena kalau di kelas dengan teman-teman saya yang lain, saya lebih suka ngobrol, saya lebih suka untuk ya bermain gitu dengan teman-teman saya yang lain gitu. Oh, emang kenapa kamu lebih sukanya ngobrol dan bermain gitu? Ya karena apa cara penyampaian materi gurunya membosankan gitu. Saya sukanya yang lebih ekspresif gitu. Nah, dari situ kita udah bisa belajar tuh. Oh, ternyata calon user kita tuh sukanya kalau misalnya bisa belajar yang ekspresif gitu. Enggak yang monoton kayak guru cuma ngajarin di depan gitu. Dia nggak bisa gitu. Nah, itu menjadi salah satu ya beda banget kan jawabannya dari cuman tadi apa karena nilai jelek gitu kan. Ya udah kita asal bikin les aja gitu. Tapi ternyata setelah digali, oh ternyata permasalahannya itu justru adalah karena mereka tuh butuh belajar itu menyenangkan gitu. Belajar itu tidak mudah terdistraksi karena justru belajar itulah distraksinya gitu. Nah, itu yang akhirnya bisa dikembangkan menjadi sebuah opportunity bisnisnya teman-teman gitu. Nah, ini ya itu contoh aja ya teman-teman ya, semua ya. Nah, terakhir adalah di sesi growth. Nah, bagaimana kita ya dari ini ya, dari mungkin usernya cuma 10, cuma 20, bisa akhirnya naik secara eksponensial gitu ya, bisa mendapatkan user yang lebih banyak gitu. Nah, caranya adalah kita riset dari customer yang udah pakai punya kita sekarang. Ada sebutannya itu adalah cohort analysis ya, teman ya. Cohort analysis itu kita ngecek retensi pengguna kita gitu. Ini kita bacanya bisa ini ya, kita bacanya bisa horizontal bisa vertikal bisa. Kalau horizontal itu kita melihat apa di tanggal-tanggal berapa gitu ya, itu sampai berapa kali mereka di beberapa bulan gitu ya. Dan untuk lampu, 17 ada 17 bulan gitu ya. Nah, kira-kira berapa persen sih yang mereka sampai bulan 17 ke bulan ke-17 untuk menggunakan produk kita gitu ya. Nah, di situ kita juga bisa belajar gitu. Dari returning user kita sebenarnya yang benar-benar sticky gitu ya, yang benar-benar mau pakai produk kita sampai lama banget ya mereka tetap pakai tanpa ngedrop gitu ya. Itu tuh tipe-tipenya yang kayak apa gitu. Supaya ke depannya kalau kita mau ngebikin improvement untuk bisnisnya kita mau bikin improvement untuk startupnya kita itu sesuai dengan si sesuai dengan kebutuhan si user-usernya gitu. Nah, contohnya teman-teman di sini siapa yang suka dapat feedback form gitu, feedback form kegiatan apa gitu. Nah, itu kan biasa selalu ada pertanyaan pasti kapan terakhir kali Anda membeli produk ini gitu. Atau kapan terakhir seberapa sering Anda datang ke kafe ini.
Apakah seminggu sekali, setahun sekali gitu. Dari sini mereka juga ingin belajar sebenarnya. Dari pengguna-pengguna ini, pengguna yang datang tiap minggu itu feedback-nya apa gitu. Pengguna yang datang setiap hari itu feedback-nya apa yang membuat mereka pengen datang terus setiap hari dan apa yang perlu diperbaiki lagi gitu. Nah dari situlah akhirnya kita bisa belajar gitu ya. Lihat ini sebenarnya ya retentionnya teman-teman, orang yang tetap menggunakan jasanya teman-teman gitu ya, returning user gitu ya. Kita sebutnya ini cohort analysis. Atau bisa juga kita ngelihatnya ke bawah justru gitu. Saat kita ngelihat ke bawah, kita lihat bisa aja misalnya tadinya pertumbuhan retensinya itu cuma 16% gitu. Tapi ternyata di bulan setelahnya, enggak sih, itu 2 minggu ya, 2 minggu setelahnya naik jadi 24% gitu. What happened gitu. Di situ teman-teman bisa lihat gitu kayak, oh kok bisa sih yang tadinya cuma 16% orang yang survive gitu ya pakai produk ini tiba-tiba jadi naik gitu, ada kenaikan gitu mereka untuk menggunakan ya sama dengan misalnya forum 1000 startup digital gitu ya. Saya juga suka tiap tiap bulan pasti saya lihat tuh grafiknya gitu. Kira-kira ada postingan apa atau ada tambahan apa atau ada kejadian apa di dalam forum atau di dalam ya apa bisnisnya teman-teman yang berubah yang membuat orang akhirnya naik engagement-nya gitu. Nah, mungkin di sini kalau misalnya tadi yang les online gitu. Siapa tahu ternyata setelah dilihat pantes ternyata dia naik mendadak naik tadinya cuma 10% tiba-tiba jadi 50% gitu. Tiba-tiba ada orang ternyata mau ujian tengah semester, makanya mereka naiknya di sana gitu. Oke, berarti ini jadi pembelajaran juga nih. Berarti produk kita paling cocok itu kalau misalnya pas zaman-zaman mau ujian biasanya baru rame gitu. Nah, ini juga bisa menjadi buat teman-teman ini ya benchmark gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi juga udah sempat saya jawab gitu ya sebenarnya ya teman-teman ya. Humans are feelers gitu. Manusia itu adalah orang yang punya perasaan. Manusia adalah orang yang punya perasaan gimana? Manusia adalah ya binatang yang punya perasaan gitu ya. Nah, ya, tapi tadi saya disuruh disclaimer Mas ditambahin mouse karena banyak juga yang pakainya otak Mas. Oh iya, gitu ya. Tapi kayaknya enggak sih. Kebanyakan lah ya. Itu pasti pakainya hati gitu ya. Mereka mau menggunakan sesuatu itu sesuai dengan pain-nya mereka, hatinya mereka gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melakukan growth, balik lagi. Masih ingat yang ini tadi? Gitu ya. Balik lagi kita ke feeling, kita mainkan feelingnya gitu. Kayak tadi yang udah dijawab gitu ya. Kita cari penyakitnya tuh apa, dan kita jualah penyakit tersebut, kita jualah itu obatnya gitu ya. Kita jualah obatnya supaya orang kayak ini benar-benar solving masalah saya nih gitu. Jadi kita nggak kayak yang bertele-tele kayak ya pokoknya ada ini ada itu ada ini ada itu nggak usah, simple aja. Orang itu butuhnya apa, kita menyelesaikan apa gitu. Nah dari situ kita bisa untuk ya orang jadi dapat gitu ya feel-nya gitu ya. So, kita bisa nyampe ke core-nya orang-orang gitu. Benar-benar kita bisa convince mereka kalau kita bisa menyelesaikan permasalahannya mereka semua gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya orang-orang itu feelers karena akhirnya approach yang personal itu pasti akan jauh lebih besar daripada kalau misalnya kita cuman kayak udah tahu di awal kayak ini orang mau jualan nih enggak gitu kan. Kadang kita juga kalau dari deketin orang kayak, oke, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, jalan ke arah yang lain gitu ya. Karena tahu mereka mau jualan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa approach-nya secara personal gitu ya, kita langsung ke komunitas mereka, masuk ke dalam kesehariannya mereka, mungkin tanpa disadari nanti mereka akan pakai produk yang kita buat gitu. Nah, contohnya, pertama, sisi paling kiri, itu target sales atau ad gitu. Nah, sering banget orang merasa aku bikin sosial media itu pasti sudah
orang bisa tahu tentang produknya saya dan mau untuk pakai produknya saya gitu. Padahal belum tentu. Pas bikin sosial media itu, pas kita bikin posting itu udah sesuai belum sih dengan target pasarnya kita? Kita sudah menceritakan belum sih obat yang kita berikan untuk penyakitnya mereka tuh apa gitu di postingannya kita. Nah, jadi kalau misalnya memang kita mau bikin target sales atau targeted ad gitu ya, maka dari itu yang tadi landing page gitu ya, landing page pakai email gitu, mereka drop dulu emailnya gitu ya. Dan orang itu setelah saya pelajari juga, kalau misalnya dikasih email yang kayak apa ya? Ya pasti teman-teman sering ketemu email spam yang apa angka misalnya diskon 50% gitu kan, langsung angka gede gitu, dibuka emailnya langsung dia nge-loading gambar, udah ngabisin kuota gua cuma buat jualan doang gitu kan. Diskon 50% Sport Station misalnya atau apa gitu. Nah, itu eh, jujur itu ganggu gitu. Apalagi kalau keseringan gitu. Tapi kalau kita bisa membuat email tersebut misalnya, "Halo Sebastian, apa kabar hari ini? Kita dari ini lagi mengembangkan ini nih. Mau coba nggak?" gitu. Kira-kira ini menjawab apa atau mungkin dia tahu gitu ya. Misalnya ya saya misalnya anak SMA gitu. Masalah saya udah tahu saya udah mau ujian semester gitu. Oke, kita bikin targeted sales gitu. Email masuk, "Halo Sebastian, bentar lagi ujian nih. Kamu udah siap belum? Kalau belum siap yuk ikuti tutoring online kita di aplikasi apa gitu." Nah, ini kan akhirnya bisa menyentuh gitu ya. Kayak, oh bahkan manggilnya pakai nama gitu. Dan dia tahu saya lagi susahnya, saya lagi mau ujian nih, dia tahu gitu. Nah, ini yang membuat orang akhirnya merasa kayak, oh dia tuh gak jualan, dia tuh mau menjadi temannya saya gitu. Jadi pastikan brandnya teman-teman juga bisa menjadi teman gitu ya untuk customer-nya gitu. Bukan ya cuma dia asal ya itu lu customer lu bayar ke gue dapet duit dan selesai gitu. Enggak gitu ya. Nah, terus juga yang kedua adalah kalau bisa kita bangun komunitas gitu. Coba bangun komunitas karena balik lagi human itu adalah feelers. Mereka suka kalau misalnya ketemu sama orang lain yang punya perasaan yang sama. Bayangkan kalau misalnya tadi anak SMA yang mungkin nilainya jelek itu semua, kita bikinin sebuah komunitas, mereka bisa saling sharing. Sebenarnya mereka kesulitannya apa sih? Apa sih yang membuat mereka kesulitan belajar? Mereka dia bisa aja mungkin teman-teman bantuin aku dong, aku masih nggak ngerti nih dengan topik ini. Mungkin di sini ada yang bisa bantuin nggak ya? Ternyata ada yang mau ngebantuin gitu. Nah, dengan adanya komunitas itu, dengan kita membangun komunitas itu, akhirnya mereka punya perasaan kalau oh this is where I belong gitu. Oh, ternyata aplikasi ini atau ya inovasi ini atau bisnis ini bukan hanya sesuatu yang dijual, tapi adalah sesuatu yang memang bisa menjadi rumah buat saya gitu, buat kebutuhannya saya gitu. Dengan bantuan dari teman-teman atau mungkin dari user-user yang lain gitu sebenarnya. Nah, dengan adanya komunitas ini juga membuat mungkin orang-orang lain FOMO ya gitu ya. Kayak gue udah ikut komunitas ini loh, di sini bisa saling apa contek-contekan PR gitu misalnya contohnya ya. Itu mungkin salah satu jeleknya kalau bisa dibikin komunitas buat anak SMA ya. Nah, akhirnya orang juga FOMO dan akhirnya mau ikutan gitu ya. Ini bisa jadi growth hacking juga dan akhirnya siapa tahu bisa convert nanti dari komunitas, mereka cuma ikut komunitas bisa terkonversi menjadi orang yang membayar jadi user di bisnisnya kita gitu. Atau kita bisa juga cari band leader-nya. Kita cari key opinion leader gitu. Jadi kita nggak hanya mencarikan komunitasnya aja, tapi kita cari band leader-nya, contohnya gitu. Atau ya key opinion leader. Biasanya nih teman-teman yang nilainya jelek tuh ngelihatnya siapa sih gitu. Siapa tahu nanti tiba-tiba oke, Mark Zuckerberg gitu. Jadi ininya apa band leader-nya gitu. Dia orang yang kuliah aja ternyata nggak lulus, tapi bisa sukses gitu. Nah, di sini dia mungkin bisa memotivasi teman-teman kayak, teman-teman tahu nggak sih, cuma 2% dari populasi dunia yang seperti saya yang nggak lulus terus sukses. Sisanya yang
sisanya yang nggak lulus, yang nggak sukses gitu, jarang gitu kan. Siapa tahu akhirnya dia bisa convince juga kan, untuk akhirnya ngebikin kayak, "Oh ternyata ya udah berarti saya juga harus pakai nih, saya benar-benar harus menggunakan, eee, inovasi yang dibangun tadi," gitu ya. Dan terakhir, coba ini tapi kalau ini hoki-hokian gitu, kita mencoba virality gitu. Kita membuat sesuatu yang viral gitu ya, supaya orang bisa tahu at least, apa yang mau kita kerjakan gitu. Nah tapi balik lagi kalau virality ini sangat-sangat hoki-hokian, tergantung juga pasar kontennya lagi seperti apa saat itu. Nah cuman yang perlu diingat adalah teman-teman bikin sosial media, kalau misalnya nggak bisa membuat sebuah virality, coba trying to ride the wave. Kalau misalnya lagi ada konten apa yang lagi naik gitu, mungkin teman-teman bisa coba bikin konten yang serupa gitu. Nah ini eh, siapa tahu ya walaupun teman-teman nggak menciptakan sesuatu yang viral, tapi bisa ya menaikkan ini ya menaikkan jumlah engagement atau views-nya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya terakhir teman-teman semua, bagaimana cara menghitungnya tadi ya, mungkin ya. Nah, biasanya yang kita pakai adalah ini, metrik yang kita pakai untuk menghitung kira-kira apa yang kita lakukan ini sudah sukses atau belum sih gitu. Nah, kita ini namanya Pirate Matrix ya, Pirate Matrix karena dia sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan karena saya cadel, karena dia R gitu ya. Jadi biasanya kan kayak pirate ngomongnya R gitu kan. Nah, makanya ini disebutnya Pirate Matrix gitu. Mungkin ini teman-teman juga bisa googling sendiri gitu ya. Pirate Matrix itu dimulai dari acquisition. Pertama, berapa orang sih yang kenal gitu. Orang yang tahu produknya teman-teman gitu. Nah, dari orang yang kenal dari produknya teman-teman, berapa yang akhirnya mereka activate, berapa yang akhirnya mereka login gitu. Nah, ini balik juga kayak cohort analysis tadi. Dari yang login tadi, retention. Berapa sih yang akhirnya login ulang? Kita menggunakannya berkali-kali. Nah, setelah menggunakan berkali-kali, berapa yang akhirnya beneran bayar? Gitu. Udah login berkali-kali dan juga mereka berbayar. Oke, pakai service yang berbayar. Kayak contohnya, kalau kita ngomongin Spotify lah ya, teman-teman. Spotify kira-kira secara activation pasti banyak orang yang pakai Spotify gitu ya. Untuk retention juga mungkin retentionnya juga banyak gitu kan orang yang akhirnya suka ya oke saya mau dengar musik di Spotify gitu. Nah tapi terus dari retention masuk ke revenue itu kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen orang yang nggak suka kalau misalnya lagi galau-galaunya habis diputusin sama pacar lagi nangis-nangisnya tiba-tiba Shopee COD nah itu berapa persen gitu yang akhirnya mau untuk membayar gitu ya. Nah, terus terakhir adalah ini yang jadi goal-nya teman-teman semua nih, yang harus teman-teman juga bisa takar, referral. Berapa dari jumlah usernya teman-teman willing atau mau untuk ngasih tahu ke teman-temannya yang lain, ngasih tahu ke ekosistemnya dia, ada loh aplikasi seperti ini, ada loh bisnis yang seperti ini, coba deh kamu pakai. Nah, ini yang teman-teman coba keep track gitu. Siapa aja sih yang segitu loyalnya sampai akhirnya mereka mau untuk ngasih tahu teman-temannya yang lain gitu. Banyak aplikasi-aplikasi kan yang referralnya itu ya dengan iming-iming ini dapat 50.000, dapat berapa gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih yang organik yang benar-benar tanpa perlu kita kasih uang, kita kasih apapun, emang dia mau gitu untuk merefer, dia mau untuk ngajakin teman-temannya ikutin ya apapun nanti startupnya teman-teman untuk bisnis teman-teman gitu. Nah itu yang harus teman-teman bisa coba takar gitu ya dan melihat gitu. Nah lalu ini terakhir banget teman-teman tadi juga ngomongin tentang numbers gitu ya. Dari numbers ini kalau misalnya kita mau ngomongin growth, teman-teman juga harus ini kita namanya goal oriented product roadmap gitu ya. Goal product roadmap singkatnya. Goal oriented. Di sini ada paling bawah adalah matrix gitu. Matrix ini adalah angka yang teman-teman harus set
buat teman-teman sendiri, KPI yang teman-teman set ke diri teman-teman sendiri untuk menilai kira-kira apa yang saya develop di aplikasi saya, apa yang saya develop di bisnis saya, di service saya, itu sesuai atau enggak gitu. Nah, matrix ini yang nanti menentukan gitu. Matrix itu adalah measurement kira-kira berapa user gitu. Biasanya matrix itu ya berapa sih jumlah kenaikan user, kalau misalnya kita ngomongin growth ya, akhirnya berapa kenaikannya gitu, berapa kenaikan usernya gitu. Kalau ternyata teman-teman bikin matrixnya oke, kita bikin satu campaign, goal dari campaign itu adalah untuk orang bisa onboarding ke aplikasi kita, feature-nya simple, cuma ini aja cuma kalau misalnya onboarding mereka bisa dapat onboarding message, mereka bisa melakukan apa aja di aplikasi kita. Matrix-nya adalah minimal 30% dari pengguna sosial yang udah follow kita di sosial media atau apply di landing page kita tadi gitu ya. 30% aja dari yang follow sosial media kita atau yang daftar di landing page kita itu beneran jadi user gitu. Nah, kalau misalnya ternyata angkanya lebih dari 30%, dan you guys made it gitu ya. Kayak, oke, berarti so this works. Tapi kalau ternyata angkanya nggak nyampe 30%, gitu, ternyata cuma 10% yang terkonversi menjadi user. Means something is wrong. Berarti ada sesuatu yang diperbaiki. Mau itu di bentuk produknya teman-teman, atau di proses, mungkin proses loginnya juga ribet gitu ya. Akhirnya orang nggak mau login gitu. Orang nggak mau pakai gitu, karena prosesnya ribet di awal. Nah, ini yang harus teman-teman bisa pelajari gitu. Jadi keep on learning juga gitu. Jangan sampai teman-teman udah punya produknya merasa kayak ini udah paling benar, paling oke, paling mantap gitu. Belum tentu juga gitu ya. Jadi teman-teman harus terus continuously ya tadi itu kalau misalnya kita balik lagi continuously jauh kenapa ya? Wow, jauh. Nah, continuously every time you have an idea, kita tanya dulu ke usernya kita. Setiap kali kita punya ide apa, kita tanya lagi ke user kita, ini relevan nggak sih untuk mereka? Ini oke nggak untuk mereka? Kalau misalnya memang ternyata kurang oke, ternyata kita udah sampai udah bikin ininya ya, sampai kita sudah bikin goal oriented product roadmap-nya ternyata juga masih nggak nyampe KPI kita gitu ya, matrix yang udah kita ingin capai, berarti there's something wrong with our product yang harus kita coba benahi gitu. Dan di sini ya teman-teman coba validasi ulang lagi gitu. Berarti you guys are not ready to grow yet, and it's fine gitu. Nggak semua startup dalam waktu 1 tahun bisa grow gede gitu. Gojek aja butuh berapa tahun gitu kan? Gojek aja baru bikin aplikasi tahun berapa? 2011. Sedangkan mereka itu sudah mulai bisnis mereka itu dari tahun 2000 berapa tuh? 2013-an gitu ya. Nah, itu aja mereka butuh waktu sekitar 4 tahun untuk proses ini semua. Di 1000 startup digital juga ada startup kita yang mereka sampai 3 tahun dia stuck gitu di value of death gitu. Dia trial and error terus, sebenarnya apa sih yang paling cocok untuk marketnya dia gitu ya sebenarnya. Karena kalau secara pain point iya menjawab gitu. Tapi masalahnya masih belum cukup gitu untuk convince orang untuk pakai itu. Akhirnya mereka coba hal ini itu sampai akhirnya tahun ketiga malah dia tiba-tiba langsung usernya dalam 1 bulan naik 1000 orang. Nah, ini bukan hal yang ini ya. Mungkin presentasi saya cuma berapa 2 jam gitu ya. Ya, nanti nggak sih lebih lama ya, maaf ya. Ini bukan hal yang ya secepat 2 jam jadi gitu ya. Proses-proses tadi ya kita balik lagi ke step 1. Kita learn dulu, kita pelajari dulu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh market kita. Kita coba bikin kuesioner, kita coba wawancara, kita coba observasi gitu ya. Terus dari hasil itu kita coba untuk bikin produk yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Terus kita tes dulu, dan testing ini ya itu bisa aja testing 2 tahun. Bisa aja 2 tahun kita testing sampai benar-benar pas gitu apa yang dibutuhkan. Itu memang udah pas, udah cocok banget, growth-nya juga udah oke.
baru masuk ke fase growth untuk bisnisnya gitu. Dan ya and it's okay gitu, it's fine. Ini bukan sesuatu yang untuk ya yang aduh kok ini aku 2 tahun tapi kok kayaknya masih trial and error terus gitu ya. Ya teman-teman perlu introspeksi juga, jangan-jangan teman-teman juga membuat sesuatu yang orang-orang nggak butuh gitu ya. Nah ini continue on learning gitu, continue on learning, adapting gitu ya. Pastikan apa yang kita bangun emang berguna untuk orang banyak, pasti nanti akan ada satu saat di mana kita bisa growing gitu akhirnya. Ya paling itu aja sharing saya di hari ini buat teman-teman semua. Ini tadi yang saya sharing tadi, kita ada forum 1000 startup digital. Kalau teman-teman masih mau belajar materi-materi lain, masih banyak banget materi tentang startup gitu ya. Dan di sini juga otomatis kalau teman-teman nanti login di forum 1 kali 24 jam, teman-teman akan masuk ke dalam daerahnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pilihnya provinsi DKI Jakarta ya, otomatis akan masuk ke DKI Jakarta gitu ya, nggak akan masuk ke nggak akan masuk ke Sumatera Utara dan lain-lain kok, asal itu visinya benar. Nah, di sini teman-teman bisa sharing, bisa ngobrol juga sama teman-teman mentor kita. Jadi bisa aja nanti teman-teman kalau kesini di atas itu ada klik members gitu ya, members. Terus di members itu teman-teman cari yang teksnya mentors gitu ya. Teman-teman bisa langsung ngobrol sama mentor-mentor kita juga. Kalau mau diskusi, kalau mau apa namanya, ya butuh masukan untuk startupnya teman-teman. Kalau misalnya tadi ada yang ini ya, Mas bangun edutech gitu misalnya ya, eh, pengen diskusi sama mungkin salah satu mentor kita yang juga backgroundnya di edutech gitu misalnya, atau ada juga mentor kita yang di Wartech-nya Dikbudristek gitu. Kalau misalnya mau ngobrol sama mereka ya tinggal dicari aja orangnya, nanti tinggal di message. Karena kalau misalnya kita message orang di forum otomatis itu akan masuk ke email mereka juga. Jadi mereka juga bisa untuk membalas apa kebutuhannya teman-teman semua. Ya itu aja paling sharing dari saya di hari ini teman-teman semua. Makasih banyak atas perhatiannya. Kalau misalnya mau keep in touch, boleh di scan aja nanti bisa message saya di forum atau lewat ini juga fine. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu buat Mas Alex. Luar biasa ya. Materi-materi tadi dari sesi yang pertama kita banyak belajar tentang bagaimana go to market strategi. Kemudian yang kedua masuk ke growth hacking dan juga banyak kita lihat tadi bagaimana proses sebuah startup berjalannya, terus juga prototyping produknya juga, bagaimana di situ juga ada nggak hanya ketika kita mau bikin startup langsung jadi gitu ya, langsung produk dan sukses atau growing, tapi ternyata masih ada proses yang harus kita terus perbarui dan kita adaptasi. Dan sebenarnya saya sendiri Mas Alex punya pertanyaan tapi waktu sangat terbatas dan juga teman-teman pasti juga punya pertanyaan, tapi jangan khawatir tadi Mas Alex juga udah ngasih kontak ya, dan juga siapa tahu bisa join di forum tadi ya dari Gerakan Nasional 1000 Startup. Di situ teman-teman bisa explore juga lebih jauh mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa ditanyakan tapi sudah di apa ya? Jadi notice juga ketika oh ternyata ini pengen tahu nih soal ini gitu ya. Lebih lanjut nanti bisa melalui forum dan sekali lagi kami dari Jakarta Smart City mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alex sudah mulai hadir ya. Dan ilmu ini teman-teman cukup mahal ya gitu ya karena teman-teman Cerlor pasti berbayar gitu ya atau mungkin sangat jarang bisa ditemui. Saya juga mau mohon maaf kalau materi daging semua, Oke, daging agak semua berat, gitu ya. mungkin panas semua kepalanya. Tapi tetap antusias Mas, tetap Iya, ikut belum sampai tentu itu ya teman-teman masih luar ini biasa. ya. Tepuk tangan tuh buat teman-teman semua. Oke, ya, tapi jangan khawatir teman-teman, meskipun teman-teman nggak bisa nanya gitu ya, nanti mungkin MC akan bantu ada kuis yang itu juga bisa menguji ini teman-teman seberapa mengikuti sih di sesi kita di JSC Lab Sharing kita kali ini. Dan JSC Lab Sharing kita kali ini adalah sesi terakhir di tahun 2023. Jadi juga nanti jangan lupa teman-teman, tadi Mas bilang juga feedback form kan, di acara ini juga biasanya ada feedback form juga untuk mengevaluasi kegiatan kita. Apakah masuk ke anggaran tahun depan atau enggak ya? Nah, bisa jadi. Iya. Tapi nanti saya tanggung. Bukan isu. Oke, Mas Alex dipersilakan untuk mulai kembali. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Alex. Dan saya kembalikan pada wawancara. Boleh teman-teman abis ini ada kuis yang bisa teman-teman ikutin.
Boleh buka web quizzes. Boleh disiapin dulu ya, nanti ada QR. Oh, saya ikutan sukses sejuta. Ya, dia dapat hadiah. Jadi siapin teman-teman buat webnya, web quizzes ya. Quizzes.com. Kalau nggak bisa nanti ada QR-nya bisa langsung. Boleh langsung scan ya.